Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan melawan polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan debat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tunjukkan kalau kalian memaksa kami untuk menjadi masuk agama Islam. Mau saya tunjukkan dalilnya? Dan apakah saya harus tunjukkan juga dalilnya bahwa Nabi-Mu mengajarkan kalian mencaci maki kami? Apakah juga saya harus tunjukkan dalilnya bahwa Allah kau telah menghina sesembahan kami? Nah, itu yang saya bilang tadi, Bang. Kalau kau bilang, Bang, kita harus saling menghormati, Bang, berarti itu pribadimu. Betul. Tetapi sesuai dengan dalilmu, nggak boleh, Bang, kau baik sama kami. Enggak, Bang. Jadi begini, Bang, saya menjelaskan dulu, Bang, ya. Sebelum kita menjadikan bukti satu dalil-dalil yang keluar dari ucapan-ucapan manusia, Bang, ya. Oke. Toleransi antar umat beragama itu sangat penting. Semua agama di dunia ini mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang mengajarkan keburukan. Jadi manusia ini sudah diberi akal dan pikiran. Dia bisa menilai dan dia bisa membelah yang mana baik dan yang mana buruk. Dan itu adalah atas dasar keyakinan. Jadi masing-masing keyakinannya orang, jika dia memilih Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, itu terserah mereka. Tidak ada paksaan. Baik. Karena sudah punya akal dan pikiran. Baik. Oke, Bang. Sekarang saya sudah nangkap semua, Bang. Jangan panjang-panjang, Bang. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti, Bang, dikira ini pesantren. Jangan panjang-panjang, Bang, ya. Sekarang saya sudah nangkap, oke. Abang mengatakan tadi semua agama mengajarkan kebaikan, bahwa tidak ada paksaan. Oke. Sekarang akan saya buktikan kalau agamamu memaksa kami harus masuk Islam supaya tidak diperangi. Tunjukkan dulu Kanser atau 29. Inilah pembuktian dalilnya, Bang, ya. Ya. Inilah pembuktian dalil. Makanya saya bilang tadi, kalau abang punya narasi seperti itu, saya pastikan kamu orang baik. Berarti kamu nggak cocok jadi Islam, Bang. Karena kalau Islam nggak diajarkan begitu. Nggak ada agama saya Islam, Bang. Nggak, buktikan kita semua itu ada, Bang. Nggak ada, Abangku. Ya, jangan sepenggal, Bang, ya. Iya. Silakan, Bang. Sepenggal kita susah, Bang. Janganlah pula kau baca sepenggal, baca utuh, Bang. Baca utuh, silakan. Iya. Saya kurang kabur saya, Bang, kalau baca gini. Benar. Mau disubsidi, Bang? Oke, kita subsidi ya, teman-teman, dengan membaca. Baik. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Menurutmu saya ini beriman nggak kepada Allah, Muwarko? Enggak kan? Walau-walam bisohab. Saya tidak tahu supaya tidak walau-walam bin somat, maka saya jawab, saya tidak beriman kepada Allahmu. Berarti kau harus memerangi saya. Oke, terjawab. Kita lanjut lagi. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Oke, saya tidak pernah mendengarkan dan mentaati perintah daripada Rasulmu. Oke, berarti kamu perangin saya. Kita lanjut. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Lalu di mana kau bilang tadi tidak ada paksaan? Tolong kau jujur, kawan. Nah, ya. Bahkan satu lagi ya, dengarkan. Saya juga nanti bisa tunjukkan. Kalau tidak ada abangku paksaan dalam Islam, kenapa dikatakan Nabi-Mu bahwa boleh dibunuh orang yang keluar dari Islam? Bahkan itu sekarang sudah lagi marak terjadi di Irak dan di Iran karena orang sudah pada banyak meninggalkan Islam, tapi mereka dipenjara, dibunuh di sana. Tolong tanggung jawab narasi Anda tadi, Bang. Silakan. Ya, jadi gini, Bang. Ya, Bang, ya. Ini kita di luar dalil-dalil lah, Bang. Kita nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Kalau abang ini mau dalil, secara logika dulu kita maaf, kalau abang tidak menggunakan logika, abangku maaf. Saya tidak tertarik dengan orang yang mau diskusi tentang iman tapi tidak pakai dalil, Bang. Saya tidak tertarik dengan itu. Sebab di sini kita buka kaum abangku, mencerdaskan anak bangsa dan mengajari anak bangsa itu supaya mampu jujur kepada dirinya sendiri. Ya. Itu poin-poin kita di sini, Bang. Jadi kita bukan mau ngerumpi di sini, bukan. Kita buang tenaga, buang biaya di sini, Bang. Biar abang tahu itu. Bukan kita kadang ngerumpi. Di sini juga tugas kita mencerdaskan anak bangsa supaya betul-betul mampu jujur kepada nasihat. Jadi kalau abang mau diskusi dengan saya di luar daripada dalil, maaf, Bang. Saya nggak akan ladenin abang. Lebih bagus abang turun. Oh iya, Bang, kalau gitulah, kalau saya salah saya minta maaf. Semoga semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin, Bang. Jangan lagi kau tarik. Jangan kau tinggalkan kotoran pas mau turun. Enggak boleh gitu, Bang. Kalau mau turun, turunlah. Jangan kau tinggalkan kotoran. Bagaimana mungkin kita mau menyembah penyesat? Enggak mungkin, Bang. Dau-dau meh. Ya, Al-Wasail. Ya. Islam Kristen, Bang. Islam. Oke, Bang Alwan pilih menu yang mana? Tentang Allah menyesatkan, atau tentang Israel Palestina, atau tentang toleransi, atau yang mana? Atau tentang puasa? Terserah sih, puasa boleh. Puasa boleh, baik. Kita masuk ke ranah puasa.
Menurut abang dan setahu pengetahuan abang, puasa itu tujuannya untuk apa, bang? Untuk pengabdian, Tujuannya untuk mendapatkan apa? untuk pahala. Pahala. Berarti itu bagian daripada amal, toh? Betul. Baik. Pernahkah abang tahu bahwa ternyata yang pengen kau cari itu amal-amal ibadah, amal sholatmu, zakatmu, puasamu. Sementara kenyataannya ternyata nggak berguna. Apa respon abang di situ? Bahwa ternyata amal-amal yang kau lakukan itu semua nggak ada gunanya. Tidak mungkin. Baik, Pernah dengar gitu. karena tidak mungkin, maka tanggung jawab Raja Debat harus membuktikannya pakai dalil. Oke, saya kasih tunjuk bang ya. Oke. Siap. Oke, silakan dibaca abangku. Apa itu? Telah Sahih Muslim 5042. Halo, suaranya kok hilang? Kepada kami, Salama bin Syabib telah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ayyan telah menceritakan kepada kami. Terus. Ku mendengar Nabi, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Betul banget itu. Iya, berarti kamu setuju dong kalau kamu di prank selama ini? Oh, enggak mungkin. Enggak. Lah, sholat itu amal apa tidak? Amal. Puasa itu amal apa tidak? Amal. Zakat itu amal apa tidak? Amal. Dan apa jawaban Allahmu? Tidak seorang pun dari kalian dimasukkan surga oleh amalnya. Masuk Betul. ini kena prank apa tidak ini, bang? Tidak, karena gini, Waduh. kita itu ibadah, disuruh sholat, kita disuruh puasa, haji, zakat, dan semacamnya, disuruh berbuat baik pada orang, tidak menghujat pada orang, tidak mencari kesalahan orang. Ya, semua itu amal toh. ibadah, kan? Ya, Hanya semua itu betul. amal yang barusan kau sebutkan banyak itu semua amal toh. Itu semua kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Iya, berarti kan yang kamu lakukan tadi, yang kamu sebutkan tadi Tunggu berbuat dulu, baik. biar saya jelaskan Bukan dulu. bang, supaya gini, abang jangan bertele-tele di ruang publik bang, oke? Tidak. Percuma abang banyak kali bicara, semua itu dalam lingkaran amal. Mau puasa, mau sholat, mau berbuat Dengerin. baik, mau zakat, itu semua dalam lingkaran amal, betul nggak? Ya, Nah, maka saya tanya, ternyata semua amalmu itu, apa kata nabimu? Tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka. Menurut kamu, Ya. saya kasih analogi sebelum kamu jawab ini. Kalau saya suruhlah kamu bekerja, gitu, kamu bekerja, nanti saya kasih duit misalnya 1 juta, lalu nanti kamu baru bisa masuk ke tempat, baru kamu bisa masuk ke masjid, oke? Nah ternyata sesudah kamu bekerja, Oke. sesudah kamu bekerja dan kemudian saya kasih kamu duit 1 juta, tetapi ternyata kamu nggak saya kasih masuk ke masjid. Kira-kira saya ini berdusta atau tidak? dusta. Yes. Maka kalau begitu, ketika tadi kalian diperintahkan mencari amal, maupun sholat, maupun zakat, maupun puasa, semua Ini yang disuruh berkaitan kalian ini. lakukan amal-amal itu, dan ternyata amal itu apa dikatakan? Tidak bisa menjadi bagianmu masuk ke dalam surga. Ini ngeprank apa tidak? Tolong jawab jujur. Tidak ngeprank karena begini, Astaga. ketika kita disuruh beramal itu kan kita mencari pahala. Pahala itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Ketika kita mengabdi pada Allah, kita mengerjakan perintah dari Allah, maka kita akan diberi rahmatnya. Betul. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang. Betul. Ketika kita melakukan amal, maka kita akan diberi rahmat Betul. atau dikasihi oleh Allah. Oke. Jika tidak dikasihi, maka tidak masuk. Nah, sekarang bolehkah kamu mendapatkan amal? Bolehkah kamu mendapatkan pahala itu? Bolehkah kamu mendapatkan ridho Allah itu tanpa amal? Ya, tidak. Ketika kita tidak beramal, Itu yang saya bilang tadi. Kalau ternyata amal ini tidak ada gunanya, kenapa kalian disuruh menggunakan atau melaksanakan amal sementara nggak berguna? Itu ngeprank apa tidak? ini yang ditanyakan gimana tadi pertanyaannya? Yang saya jawab tidak. Begini loh bang, kan cara-cara untuk mendapatkan pahala itu kan harus melakukan amal, ya toh? Betul. Alat-alat menggunakan amal itu adalah puasa, betul? Zakat, sholat, ya toh? Dan berbuat baik di luar sana, betul? Itulah amal, betul? Nah, ternyata amalmu itu tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amal. Betul. Ini ngeprank apa tidak? Tolong jawab jujur lah. Sekali aja kau jujur dalam diri. Tidak, karena gini kan sudah Astagfirullahaladzim. Amal Giliran itu. tadi, perhatikan abang. Ya, Giliran Allah. saya tadi memberikan analogi yang sama percis dengan ayatmu,
Anda itu masih berani jujur loh. Ketika saya bilang, saya suruh kamu kerja, nanti saya janjikan kamu dapat duit 1 juta, dan saya berjanji akan memasukkan kamu nanti bisa beribadah ke masjid. Tetapi sesudah kamu bekerja, saya kasih uang 1 juta, tapi kamu tidak saya kasih masuk ke masjid. Kira-kira saya ini berbohong apa tidak? Berbohong kalau gitu. Nah, lalu kenapa dengan hal yang sama, kalau kita sudah masuk ke dalam wilayah dalil Islam, kenapa kalian mendadak menjadi amnesia, Bang? Kenapa? Kita itu beramal untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan Gak rahmat usah Allah. bolak-balik abangku, kau putar balik. Untuk mendapatkan rahmat. Sekarang kita itu. sudah dapat poin itu yang saya tanya. Kamu disuruh melaksanakan amal, Gantian tak taunya jelasinnya. amalnya tidak berguna. Itu ngeprank apa tidak? Aduh, tidak ngeprank. Saya jelaskan dulu. Nih, Abang sekarang lagi duduk atau lagi berdiri nih? lagi duduk. Oke, coba sekarang abang tempelkan tangan abang ke kening abang. Apa yang abang rasakan? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Oh, pantas lah bang. Abang berobat dulu bang ya. Berarti bang lagi mati rasa. Jadi otak abang itu Jadi lagi kita nggak itu beredar beramal darah dengan untuk- baik. Ya, turunlah dulu bang ya. Pantas saja. Ternyata otaknya itu teman-teman lagi kurang oksigen ya. Iya. Maaf ya bang ya, terpaksa aku turunkan bang. Kalau sakit berobat, jangan naik ke ruang debat bang ya. Iya, bahaya tuh nanti makin parah kan sakit jiwanya itu loh. Masa dia bilang itu nggak ngeprank? Iya, Ilham. Iya bang. Ilham. Islam Kristen bang. Islam bang. Ilham. Oh Islam, silakan bang Raja. Oke, bagaimana Bang Ilham? Pilih menu mana? Tentang Allah menyesatkan, atau tentang puasa, atau tentang toleransi? Pilih mana? Emang Allah ada yang mesatkan bang? Oh, bukan saya yang disesatkan Bang. Justru ada orang di luar saya yang mau saya selamatkan dari penyesatan itu. Kok bisa bilang Allah sesat? Baik, kita buktikan Bang ya. Bukan saya yang bilang Bang. Sebelum saya tunjukkan ayat itu, saya mau tanya dulu. Abang itu menggunakan akal nggak Bang? Gunakan sih bang. Menggunakan. Maka karena abang sudah mengaku menggunakan akal, saya mau tanya, menurut anda masuk akal nggak sih kalau menyembah penyesat? Jelas enggak. Baik, sekarang kita buktikan bang ya. Ternyata selama abang masuk Islam, abang itu nggak menggunakan akal. Apa buktinya? Karena ternyata kalian itu menyembah penyesat bang. Sementara tadi abang sudah bilang menyembah penyesat itu tidak masuk akal. Silakan dibaca bang. Agak blur bang. Agak blur, baik, sebentar. Kita besarkan dulu kamu, baru kemudian kita besarkan. Satu lagi, sap. Udah nggak blur? Udah? Ya. Oke, silakan dibaca bang. Wa ma azalka min rasuli illahi bisani qaumihi li apa itu kecil banget sih bang. Iya, makanya jangan abang persulit dirimu bang. Kan sudah ada bahasa Indonesianya. Inilah kadang kita ini aneh-aneh kadang, ya toh. Oh. Udah difasilitasi, malah dipersulit dirinya. Ibrahim. Gitu loh. Dan Silakan. kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha perkasa, maha bijaksana. Oke. Tadi kan abang bilang tidak masuk akal menyembah penyesat. Ternyata Bisa, abang Bang. itu Islam menyembah. Loh, kok bisa bang? Hah? Kok bisa? Kenapa Kok udah bisa? baca? Makanya kalau membaca itu bang, jangan seperti mau menghafal. Ketika anda baca, cermati kalimat itu, analisa dengan kecerdasan anda. Di sini kan jelas dikatakan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Maka timbullah pertanyaan saya, masuk akal apa tidak menyembah penyesat? Abang bilang tidak masuk akal. Kalau Dan iblis abang sesat bilang tadi bahwa abang menggunakan akal. Kalau memang Iblis sesat betul nggak, Bang? kamu menggunakan akal abangku, nggak akan mungkin kamu menyembah penyesat, betul? iblis sesat gak bang? Nah justru karena itu kamu ingin coba ini ya, kamu udah mulai pintar, Enggak, saya kamu tanya, ingin iblis mensetarakan sesat iblis ini. Iblis sesat nggak? Loh kalau iblis tetaplah menyesatkan. Terus iblis itu ciptaannya siapa? Ini nggak soal bicara ciptaan. Masalah di sini adalah menyesatkan. Makanya mau Allahmu pun melakukan penyesatan, mau iblis pun melakukan penyesatan, mau malaikat pun melakukan penyesatan. Yang namanya menyesatkan itu baik apa buruk? Sekarang gini bang, saya Enggak, tanya. jawab dulu. Menyesatkan itu baik apa buruk, Bang? Kalau untuk menyesatkan buruk sih bang. Buruk. Nah, makanya tadi saya coba menagih bukti dari lisanmu yang mengaku Anda menggunakan akal, yang mengaku bahwa tidak masuk akal menyembah penyesat. Ternyata kau pelaku penyembah penyesat. Lalu akalmu di mana?
akalku berpikir bahwa memang harus seperti itu karena kita ini punya Tuhan, Bang. Lah, Bukan Tuhan yang Bang, punya kita. bukan itu yang saya tanya, Bang. Justru kalau kamu berakal, abangku, disinilah deteksi akalmu, apakah benar ini Tuhan yang benar. Itu loh. Iya benar itu, Bang. Oke, kalau memang dia benar, berarti kamu berbohong dong tadi mengatakan tidak masuk akal menyembah penyesat. Nah, Itu macet kan? Bukan macet, Bang. Yang Macet, abang abangku, copy paste. karena Anda Bukan. akan semakin Karena kesulitan. ayat ini salah. Ayat ini terjemahannya salah, Bang. Ayat ini Apa? terjemahannya salah. Salah. Astaga, salah katanya. Mau saya bacakan yang asli? Mau saya Silakan, bacakan Bang, yang asli? Jangan silakan, takut. Bang. Iya, Jangan silakan. takut ya. Iya, silakan, Bang. Ini. Waduh, Kami salah tidak katanya Al-Qur'annya, Bang. mengutus. Iya, salah Al-Quran mungkal. Salah. Iya, coba. Al-Quran itu copy paste. Oke. Kami tidak mengutus seorang rasul. Sebentar, Bangku, sebentar. Kamu saya besarkan, tunjukkan dulu data yang mau kau buka itu. Oke. Gimana caranya nih? Oke, saya undang. Kamu udah berapa pengikut ya? Belum bisa. Bang. Astaga, belum bisa, Bang. Anda belum bisa buka data. Oke, kamu buka. Saya bacakan ya. Iya, sebentar. Kamu buka itu yang mau kamu baca apa? Al-Quran fisika atau apa? Ini Al-Quran asli, Bang. Oke, Al-Quran asli toh? Sudah dibukukan, sudah Sudah dibukukan. Berarti dimusafkan. itu nanti sama itu dengan Kemenak, betul? Ya. Oke. Betul. Siagian, kamu siap-siap dulu bukakan nanti Kemenak. Oke, silakan Bang Elham baca. Bang Elham silakan baca. Kita mau dengar. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah, oh ya benar, menyesatkan Tetap juga toh. siapa yang dia kehendaki dan itu memberi abangku. petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Sejahtera. Sesungguhnya kami telah mengutus Musa. Oh iya. Betul toh? Dengan Nggak membawa berbeda ayat toh? kami, dan kami perintahkan kepadanya keluarkan kamu dari gelap. Klarifikasi dulu Bang Elham. Sama apa Ya, tidak ya, dengan ya. buku fisik? Sama toh? Sama. Iya, karena kalau nggak sama abangku, saya akan minta maaf sama Anda. Karena saya tidak mau berlaku curang dalam diskusi. Ya. Oke, nah ternyata kan ayat itu sama. Makanya saya tanya abang tadi, di mana akal abang ketika abang masih menyembah yang menyesatkan? Nah, makanya saya bilang, Bang, selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidup Anda. Tapi kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Bang, setan tidak akan bermalam di hidung Anda. Karena pengikut Yesus bukan orang. Iya, begitu, Bang. Nah, sekarang begini, Bang. Ya, terserah Anda lah, begini. Intinya begini. Setan bermalam di hidung. Kemudian menurut Muhammad, setan juga makan pakai tangan kiri, betul? Minum pakai tangan kiri, betul? Iya. Sekarang gini aja. Dan salah satu setan sudah masuk Islam, betul? Iya, saudara-saudara. Jadi satu-satunya agama yang dianut setan adalah Muslim, betul? Berat, saudara. Saya tanya dulu coba. Saya tanya dulu, saudara. Satu-satunya agama yang dianut setan agama apa? Agama Muslim. Agama Islam, saudara-saudara. Jadi salah satu setan akan masuk surga, betul? Ya. Betul, makanya saya bilang, Bang, apa kata Yesus, Bang, di dalam Injil? Apa yang Yesus katakan di dalam Injil? Setan itu adalah bapak segala dusta. Ternyata bapak segala dusta sudah jadi orang Islam, saudara-saudara. Dan akan masuk surga bersama dengan orang Islam. Silakan. Saya naik, Anda mengundang. Terus kenapa saya tidak diizinkan untuk bicara? Oke, silakan. Kita kasih kesempatan dia bicara. Silakan. Saya tidak akan tidak akan pergi dari tema. Ya kan? Silakan. Ada setan di lubang hidung orang. Muslim. Dalam hadis ada kata-kata Muslim apa enggak? Ada kalimat Muslim. Di sini kan yang percaya orang-orang Islam saja. Loh, ada kalimat Muslim apa enggak? Di sini kalian berarti kali ini merujuk kepada Muslim. Nah, terus kenapa temanya itu dikasih orang Muslim? Sedangkan dalam karena itu omongan Muslim. Muhammad terhadap kaum muslimin wal muslimat. Loh, ini orang bodoh ini sedunia yang Bang Edis ini. Berat, saudara-saudara. Apakah Anda datang kemari hanya untuk mengatakan bodoh dan bodoh? Tidak boleh begitu, saudara. Jawab saja begini yang gitu. Saya tanya, kan dalam hadis tersebut ada kalimat Muslim apa tidak? Kalau tidak ada, kata Muslim tidak ada. Ini ditulis orang Muslim. Tapi di sini merujuk kepada orang Muslim karena di sini dikatakan kalian di sini adalah pengikutnya Muhammad. Kalau orang pintar itu tidak merujuk kepada orang Muslim, tapi merujuk kepada semua orang. Oke, jadi di sini Muhammad ngomong sama siapa? Setiap orang, setiap manusia itu dihuni oleh setan. Makanya setiap orang dihuni oleh setan. Menganjurkan umat Islam, umat Muslim untuk berwudu.
membersihkan segala tubuh dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, karena untuk membersihkan setan. Oke, sekarang Tapi saya tanya. Kristen, ada nggak anjuran untuk itu? Loh, kalau orang Kristen mandi, Bang. Kalau orang Kristen mau ke gereja mandi. Kalau orang Islam cuci muka. Keteknya nggak dicuci, keteknya tidak disabun. Kalau orang Kristen, Bang, dengerin, Bang. Dengerin. Lebih bersih mana, mandi sama cuci-cuci muka? Mana lebih bersih? Orang Muslim itu mandi dulu. Tidak mandi kalian. Kalian kalau mau menghadap kepada Bang, dengerin. Kalian kalau mau menghadap Tuhan kalian, mau masuk ke masjid, kalian tidak mandi tapi cuci-cuci muka saja. Betul? Betul? Nah, kalau kami mandi, Bang, mandi yang bersih. Kalau tidak mandi bau. Sungguh kamu termasuk orang yang Islam baru mengajak diskusi. Di dalam Islam itu dianjurkan membersihkan hadas besar. Hadas besar itu yaitu mandi. Oke, sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Saya punya teman. Dia habis nukang. Tok, begitu kan keringetan, oke? Nah, lalu terdengarlah suara azan azan siang, ya kan? Azan jam 12, ya kan? Nah, lalu saya tidak lihat dia mandi. Dia hanya mengambil air wudhu, dia cuci-cuci saja. Tidak mandi, keringatnya masih nempel di situ. Nah, kalau orang Kristen, Bang, kalau mau ke gereja, dia mandi. Bersih mana, Bang, mandi sama cuci-cuci muka? Kalau Anda Bang, saya tanya dulu, lebih bersih mandi atau cuci muka? Lebih bersih mandi. Nah, artinya orang Kareseng lebih bersih, Bang. Kalian cuci-cuci muka, kami mandi. Kalau Anda bercerita tentang teman Anda, apa boleh saya bercerita tentang bos saya, juragan saya? Bang, sekarang kita bicara secara umum. Kita jangan bicara satu persatu. Oke, baik, sekarang. Sekarang begini, Bang. Saya punya bos, saya punya juragan, yaitu orang Kristen. Terus? Bos saya itu, dia di rumah makan. Lah, pada hari Minggu, pas dia mau pergi ke gereja, habis goreng-goreng dia habis langsung berangkat. Bohong. Bang, Bang, dengerin saya. Bohong, bercerita tentang teman itu tadi. Loh, gimana? Bang, banyak saya lihat zaman saya sekolah, Bang, waktu zaman masih SMA, nggak ada mereka mandi, Bang, nggak ada. Setelah mereka pelajaran jam 11, teng pulang kan? Kalau Jumat kan pulang cepat, zaman sekolah dulu, ya kan? Langsung pergi ke masjid. Kami kan ada ekstrakurikuler tuh, setiap hari Jumat. Nggak ada mereka mandi, semuanya nggak mandi. Semuanya habis keringetan, bau-bauan di kelas, langsung masuk ke masjid. Bau keringet di dalam masjid, Bang. Saya saksi, saya dulu waktu SMA, saya sering ke masjid ikut-ikutan, baunya setengah mati, Bang, kalau anak-anak sekolah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Nggak ada satupun yang mandi. Loh, nggak ada satupun yang mandi, Bang, itu fakta. Keringetnya numpuk semua. Itu cerita Anda. Di masjid sekolah. Cerita kamu. Kok cerita saya sih, Bang? Tapi saya, dengar, Bang, tapi saya, selama saya ke gereja, saya belum pernah lihat ada orang Kristen yang nggak mandi ke gereja, Bang. Mandi, wangi-wangi, datang ke gereja. Tapi, Bang, yang lebih penting daripada itu gini, Bang. Sebenarnya, Bang, di dalam Bible, Tuhan itu tidak melihat fisik, Bang. Tuhan itu tidak melihat pakaian. Tuhan itu tidak melihat bungkus, tetapi dia melihat hati. Seperti yang tertulis di dalam Bible. Manusia melihat apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat hati. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Tuhannya Abang lihat hati atau lihat kaki? Lihat hati. Bohong. Nih, saya kasih tunjuk, Bang. Sejak kapan Tuhan kalian melihat hati? Nih, Anda lihat kaki ini, dan Anda lihat kaki ini. Ya, ini posisi duduk. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kakinya harus begini? Tolong jelaskan. Seret. Coba jelaskan, Pak. Ini kenapa harus begini dan ini kenapa harus begini? Apa ini kaitannya dengan Tuhan? Makanya saya bilang Tuhan Anda melihat kaki. Tuhan di dalam Bible melihat hati manusia. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan kalian tuh liatin kaki. Salah dikit kakinya tidak sah sholatnya, Pak. Walaupun begitu, Muslim tidak akan tahu kenapa kakinya begitu. Kecuali berasumsi. Iya, saya berani terjun dari Monas, Bang. Kalau ada orang Muslim yang tahu ini kenapa harus begini kakinya, lompat saya dari Monas. Kecuali ngarang. Kalau ngarang pinter, Bang. Itu kaki begini biar sehat. Kalau begini itu syaratnya begini. Tapi semuanya ngarang, nggak ada dalilnya. Coba tunjukin dalilnya di hadis. Kenapa posisinya harus begini? Satu ditekuk begini, satu begini. Coba. Gini, Bang. Ya. Silakan. Ini berarti sudah pergi dari tema yang tadi ya? Mau balik lagi ke tema?
tema yang tadi itu belum selesai. Oke, silakan. Oh, kalau ini nanti langsung meninggal ya. Kita balik lagi. Nanti kalau kesini langsung meninggal, saudara. Oke, kita balik lagi ke tema yang tadi, silakan. Mulai tadi yang dibahas, banyak Muslim itu kalah, itu tentang tema ini. Silakan. Jadi saya mau menyelesaikan tema ini dulu. Silakan, Bang. Silakan. Ya. Ada setan di lubang hidung orang Muslim. Betul kan? Kenapa tema ini ada tambahan kalimat Muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada? Karena di hadis ini berbicara tentang Muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang Muslim? Karena Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya, dan pengikutnya itu Muslim. Nggak mungkin Muhammad lagi ngomong sama orang Kristen. Mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen, sama orang Nasrani. Itu kepada orang. Iya, orang itu Muslim tidak. Loh, Bang Edis orang apa bukan? Bang, di dalam konteks Bang Edis ini orang apa bukan? saya orang. Orang. Berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Karena saya bukan termasuk pengikut Muhammad. Bang, coba dengerin pelan-pelan. Pelan-pelan. Di sini Muhammad berbicara. Ya. Lawan bicaranya orang Muslim atau orang Nasrani? Gimana? Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur. Dia ngomong begitu, kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang Muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Begitu kan? Seperti orang buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Artinya kalian semalam tidur bareng setan, betul? Betul. Makanya Bang, selama Anda jadi orang Muslim, selama itu pula Anda tidur dengan setan. Makanya Bang, datang kepada Yesus, jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tinggal di hati manusia, maka roh itu nanti yang akan membimbing dia, mengepalai dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dia akan menginsapkan manusia, dia akan menginsapkan dunia. Sementara kalau Anda mengikut Muhammad, yang tidur di hidung Anda itu adalah syaitan. Tiap pagi Anda ambil air, bersihkan lagi, besok datang lagi, besok bersihkan lagi, balik lagi. Anda tak ubahnya seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang yang tidur di situ semalam. Tapi sayang 1000 sayang yang tidur syaitan. Bukankah ini seperti hidung Anda seperti hotel bintang 5 bagi syaitan dan Anda pegawainya? Coba. Ketika umat Muslim berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu setan sudah pergi. Oke, besok datang lagi. Besok datang lagi. Anda Bang Edis tidak mengambil wudu, berarti setan tetap bersarang. Lu tidak, kami di dalam iman kami. Dengar, saya bacakan ya. Saya baca. Oh, gini aja, saya singkat aja. Di dalam iman kami, Bang, jikalau Roh Kudus itu tinggal di hati kami, yang memenuhi jiwa kami, yang memenuhi roh kami itu roh yang daripada Tuhan. Nah, sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, wahai Nabi, apakah benar bahwasanya manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya pendamping. Betul. Dan pendamping korinnya itu adalah setan, betul. Dan setan itu membisikkan, ingin mengendalikan orang itu supaya berbuat jahat, betul. Nah, lalu Aisyah bertanya, apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Apa kata Muhammad? Termasuk juga aku. Tetapi, dikatakan, tetapi setan atau korin yang mendampingiku sudah masuk Islam. Betul? Nah, artinya apa? Artinya setan sudah masuk Islam. Betul? Sementara kata Yesus, bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Nah, kenapa? Karena setan sudah masuk Islam, sudah ini. Tahu nggak apa kata Muhammad di dalam hadis? Betulkah bahwa Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara? Betul? Jangan malu-malu Bang, jangan ada suara, betul tidak? Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, apa yang Yesus katakan? Dikatakan oleh Yesus, setan adalah bapa segala dusta. Dan setan menurut Muhammad sudah masuk Islam. Makanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Muhammad mengizinkan orang muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Coba Bang, siapa yang mau Anda ikuti? Anda mau ikuti Yesus atau mau ikut Muhammad? Perkara. Apakah Anda Bang Edi sudah tahu 3 perkara tersebut itu apa? Baik, loh kemana Anda perginya ini? Saya tidak turunkan loh ya. Saya tidak turunkan teman-teman. Silakan naik lagi. Aduh berat ini saudara.
Makasih Kak Veto, makasih Roy, makasih. Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang muslim, kalau mau naik ya, persiapkan diri kalian dengan ilmu. Awas, jangan panjang-panjang jenggot kalian. Biasanya semakin panjang jenggot kalian, semakin pusing juga Anda saya bikin di sini. Ya. Oke, kita kasih naik ke Ricky. Silakan. Iya, Halo, Saudara Ricky. Iya. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Silakan. Saya kirimi undangan ya, sudah sampai di layar Anda. Nah, ya baik. Selamat malam, Saudara Ricky. Anda Muslim? Iya, Muslim, Bang. Muslim. Suaranya agak kurang kencang dikit, Bang. Oke. Iya, silakan, Bang. Silakan. Aku boleh bertanya, Bang? Seputar tema ya, silakan. Aku mau tanya tentang Yesus, boleh, Bang? Jadi temanya gimana ini? Setan bermalam di hidung Muslim sudah terima? Iya, Bang. Bagi orang yang tidak punya wudhu itu, Bang. Bagi orang tidak punya wudhu. Tapi udah wudhu besok setan datang lagi, betul? Kenapa? Aduh, pura-pura tuh. Bang, kalau orang wudhu besok setan datang lagi tidak bermalam di situ? Gini, Bang. Manusia yang tidak suci itu dikerubungin setan, Bang, ya. Manusia yang tidak suci dikerubungi setan. Oke, baik. Apakah Muhammad termasuk? Ya, termasuk, Bang. Termasuk. Mengapa Anda nekat mengikuti orang yang dikerubungi setan? Karena di Islam, Bang, diwajibkan sholat dan berwudu. Disitulah biar setan tidak bermalam di tubuh kita. Oh, nggak nyambung. Kenapa Anda nekat mengikuti orang yang dikerubungi setan? Mau tahu alasannya? Silakan. Karena aku kalau ikut Yesus itu manusia dan dia punya kencing dan berak di dalam perutnya. Jadi Muhammad tidak kencing dan berak? Kan kita tak nyembah Muhammad. Muhammad kencing dan berak tidak? Tidak disembah. Waduh, ditanya Muhammad kencing dan berak tidak? Ini Muhammad kencing dan berak tidak? Iya, kencing dan berak. Oke, kencingnya diminum tidak oleh orang Islam? Tidak. Loh, mau saya tunjukkan ayatnya. Oh, kencing Muhammad diminum, mau saya tunjukkan. Oh, kamu sungguh nekat yang nyata, berani mengatakan kencing Muhammad tidak diminum. Sebentar, saya tunjukkan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bang Edis ini pinter orangnya. Tapi sabar, dengar dulu Bang, dengar. Pelan-pelan ya Bang ya, dengarkan ya Bang ya. Pelan-pelan Bang. Tahan dulu ya, nih. Sebentar ya Bang ya, nih. Dengarkan ini Bang ya. Dengarkan. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata demi perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi Air kencingnya Nabi diminum oleh pengikutnya. Nah sekarang saya tanya, menurut orang yang sebentar pelan. Menurut yang minum air kencingnya Muhammad, katanya tidak ada air yang lebih segar daripada air kencingnya Muhammad, betul? Nah, ya, berarti menurut yang minum itu segala air-air yang ada di muka bumi ini tidak ada yang lebih segar daripada air kencingnya. Pertanyaan saya, apakah itu betul? Iya, emang benar. Kalau betul, makanya saya bilang kencingnya Muhammad saja kalian minum. Maksudnya diminum sebentar, Pak. Maksudnya diminum oleh pengikutnya. Nah, sekarang Bang, dengar dulu. Bahkan air ludahnya Muhammad sudah pernah dengar. Mereka rebutan air ludahnya Muhammad dibasuhkan ke badannya, betul? Betul tidak? Ya, betul. Betul. Makanya saya bilang ini kalian ini penyembah Muhammad, penuhan Muhammad. Bahkan sampai hari ini kalian bilang begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak? Aku tidak menyembah Muhammad, Bang. Loh, benar. Bang, dengar. Kalau saya orang Kristen, kami orang Kristen ke gereja. Kami berseru-seru, Yesus. Ada orang Islam lewat. Apa kalian bilang? Jangan berisik bro, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Betul? Betul tidak? Di mana yang orang Islam menyembah? Sebentar Bang, sebentar. Kami bicara orang Kristen dulu. Ada dalil enggak? Bang, pelan-pelan ya. Kita bicara orang Kristen dulu, Bang. Bang, pelan-pelan. Tenang. Gini, kami orang Kristen lagi di gereja. Kami berseru-seru kepada Yesus. Lalu ada orang Islam lewat. Pasti mereka bilang begini, jangan berisik. Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, betul? Betul. Nah, sekarang kalau ada orang Islam gelar tikar di jalan,
Mereka berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasul, dengarkanlah kami. Ya Rasulullah, pukul-pukul gendang, kurumpreng. Sekarang itu berselawat itu, Bang. Loh, kalau orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus, namanya nyembah Yesus. Kalau orang Islam seru-seru manggil Muhammad, namanya nggak nyembah Muhammad. Tidak, Bang. Sungguh Anda menggunakan standar ganda yang nyata. Itu cuma berselawat, Bang. Berselawat. Oke, benarkah kalian berseru-seru kepada dia? Iya, berselawat. Ya, berseru-seru kepada dia, betul? Tidak, berseru sama Tuhan, sama Allah. Oke. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru-seru nggak itu? Di mana itu, Bang, datanya, Bang? Baik, kita putarkan ya, Memang banyak orang Islam pura-pura, saudara-saudara. Datanya ada tak itu, Bang? Sebentar. Ini, Bang, ini. Anda ini cuma nyanyian, Bang. Yang nyata. Sebentar. Saya putarkan, Bang. Saya tidak mengada-ngada, Bang ya. Ini adalah fakta ya. Sebentar. Kok Anda bilang di mana? Nih, dengarkan ya. Tidak, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak? Itu kan sebuah dinyanyikan itu, Bang. Ketika kami bernyanyi-nyanyi di gereja memanggil-manggil Yesus, kalian bilang orang karesteng lagi nyembah Yesus. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi manggil-manggil Muhammad, kalian gak ngaku nyembah Muhammad. Sungguh kamu termasuk orang yang berstandar ganda. Gini bang. Kalau Kristen, Yesus Tuhanku. Kalau di Islam, Muhammad Tuhanku. Berat ini sudah. Anda tidak tahu sudah berapa orang Muslim, ustadz-ustadz kalian yang diskusi dengan saya mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Memang itu utusan, Bang. Bang, orang Muslim yang diskusi dengan saya itu adalah ustadz-ustadz kalian nih. Ini video saya ini. Kalau kalian mampir ke profil saya, lihat video-video saya nih. Contohnya misalnya Rashid, Yusuf PI, Rifa, Gus Wafi, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Tidak, Bang. Itu utusan bagiku, Bang. Berarti sesat. Yusuf PI yang mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya berarti sesat. Di bawah Nabi Muhammad itu adalah utusan. Sebentar, saya tampilkan dulu. Anda tidak kenal Yusuf PI ini. Tahu Yusuf PI itu? Yusuf PI tahu nggak? Tahu tidak bahwa Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Ya aku nggak tahu juga itu, Bang. Aku nggak pernah nonton itu, Bang. Mau saya putarkan videonya? Tidak perlu kayaknya, Bang. Nggak perlu. Ya karena kamu takut. Takut, Bang. Karena gini, Bang. Ya, oke. Karena Muhammad itu menurut Yusuf PI, menurut Gus Wafi, menurut Rifa, ya itu adalah Rob kalian. Bahkan Rob kalian itu sudah meninggal nih. Nih, bagaimana saya diskusi dengan Rashid? Nih, ini orang API, ini pentolan API, nih, dengarkan ya. Nih. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Nah, sudah saya tanya, agama apa yang robnya adalah mayat? Dia bilang agama kami. Itu namanya Ibes atau Rashid, orang APII. Tapi sayang habis ngomong begitu dia disidang sama Juma. Kamu berani-beraninya menghadapi Edis TV itu. Oke, kalau berani sekali, sedangkan saya saja tidak berani, kata si Juma. Boleh bertanya aku, Bang? Silakan. Pertanyaan aku yang simpel aja, Bang. Silakan. Menurut Abang Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya. Tuhan. Ya. Tuhan itu suci atau tidak? Di dalam Quran Anda disebutkan suci. Oke, di dalam kitabmu? Jelas dong, tanpa kesalahan. Tipu tidak ada pada mulutnya. Sementara di mulut Muhammad bahkan dia mengajari tipu dalam 3 hal. Betul? Kalau emang benar Tuhan itu suci, kenapa Tuhan menjadi manusia yang kencing dan berak? Kalau memang suci, jadi kalau kencing dan berak tidak suci? Tidak, Bang, karena mengandung tai di dalam. Baik. Saya jawab ya. Masuk akal Tuhan. Baik. Di dalam, Bang. Boleh saya jawab? Nah, boleh. Oke. Menurut Al-Quran, Isa itu suci nggak? Kenapa? Menurut Al-Quran, Isa itu suci nggak? Suci, tapi bukan untuk disembah. Tuh, tadi katanya segala yang berak tidak suci, betul? Bukan. Sebentar dulu. Segala yang berak dan kencing tidak suci, betul? Oke, ya betul. Oke. Muhammad kencing tidak? Sebentar dulu. Muhammad kencing tidak? Ya. Kencing. Berak tidak? Berak. Berarti Muhammad tidak suci. Kamu termasuk orang-orang yang nekat. Kan ini, Bang. Dan tiadalah orang-orang yang nekat itu akan menutupi kenekatannya dengan nekat-nekat yang lain. Bang, masuk akal nggak? Kita mau menyembah sedangkan di perutnya ada berak. Itu benarkah? Baik, sekarang saya tanya.
Yang kau maksud menyembah itu apa? Begini-begini. Begini-gini maksud kamu menyembah. Betul? Iya. Nah, makanya saya bilang, Bang, kami tidak menyembah dengan cara yang mubazir kayak begitu. Bang, buat apa gini-gini itu buat apa? Saya tanya sama Bang, gini-gini buat apa? Apa itu maknanya begini-begini? Praktek sholat, Bang. Iya, sekarang saya tanya. Menurut Al-Quran, sholat itu apa? Kenapa? Abang ini kadang-kadang pura-pura tuli. Bang, menurut Al-Quran, sholat itu apa? Ya wajib sholat itu. Bukan, maksudnya sholat itu definisinya apa? Fungsinya apa? Itu tiangnya agama, Bang. Ya, menurut Al-Quran, sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar, betul? Iya. Nah, sementara kalau Muslim yang bilang sholat itu kayak begini, betul? Apa hubungannya kayak begini dengan mencegah perbuatan mungkar? Oke, aku tanya. Bang, makanya begini, Bang. Begini, dengarkan. Di dalam Bible, yang Anda maksudkan penyembahan itu, yang Anda maksud itu adalah ibadah. Nah, apa arti ibadah? Orang Islam mana tahu arti ibadah apa? Kalian bilang ibadah itu kayak begini. Betul? Ini ibadah bagi kalian. Ibadah itu di dalam Bible artinya, maknanya itu dari kata dasarnya adalah abdu atau hamba, penghambaan diri. Ya betul. Bukan begini-begini, buat apa begini-begini? Loh, makanya yang dimaksud melakukan peribadahan kepada Yesus artinya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Karena Yesus sendiri pada hakikatnya merupakan Sang Firman yang datang sebagai manusia. Kalau Firman di tempat kalian jadi buku, Bang, jadi buku. Kalau Firman di tempat kami menjadi manusia, dia memberikan teladan, dia memberikan Yesus, Bang. Di mana perintah Yesus Abang suruh menyembah Yesus? Ada nggak perintahnya? Bang, kalau Tuhan yang benar, itu tidak akan ngemis-ngemis minta disembah-sembah. Saya kasih contoh nih, Bang, saya kasih contoh. Raja yang agung besar, dia kalau jalan di tengah-tengah rakyatnya, rakyat itu sujud menyembah dia. Tapi dia nggak minta-minta, sembah saya. Sembah saya. Nggak ada begitu, Bang, nggak ada. Yesus bukanlah sosok yang haus minta-minta disembah. Tetapi ketika Yesus datang, orang berbondong-bondong datang menyembah dia. Dan tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, jangan sembah saya. Nggak pernah. Tidak pernah Yesus bilang, jangan sembah saya. Tetapi orang datang menyembah Yesus. Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya kan? Orang-orang datang kepada Yesus, sujud dan menyembah di kakinya. Tapi tidak pernah diminta-minta. Sedangkan Tuhan Anda, Bang, Tuhan Anda minta disembah 50 kali sehari. Tahu nggak? Tahu nggak Tuhan Anda minta disembah 50 kali sehari? Ketika Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, dibilang, sholatlah kalian 50 kali sehari. Bayangin, Bang, bayangin. Sehari ada berapa jam, Bang? 12. Apa? 12. 24. Sehari ada 24 jam. Saya ambil kalkulator saya dulu. Nih, biar kita hitung. Apakah Tuhan Anda itu bercanda? Nih, sehari ada 24 jam. Apakah manusia bisa melek terus 24 jam? Ya, tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Kita kurangin 8. Tinggal 16 jam. 8 itu untuk tidur, oke? 16 jam. Sisa 16 jam, Bang. Sisa 16 jam. Taruhlah orang Islam nggak kerja. Nggak kerja, nggak ngurus istri, nggak urus makan, nggak mandi. 16 jam. Saya bagi 50. Tadi kan Allah meminta 50 kali sholat. Nih, Bang. Tahu nggak, Bang? 0,32. Artinya kalian harus sholat kalian 15 menit kok 15 menit sekali. Sebentar nih. Kalian hanya punya sisa tadi kan 24 jam dikurangi 8. Nah, tinggal 16 jam kan? Betul? Nah, tinggal 16 jam. 16 jam kalian bagi 50 kali. Jadi 0,32 atau 8/25. Bayangkan, Bang, kalian setiap 15 menit sekali sholat. Ambil air wudhu, habis, sholat lagi. Ambil, sholat lagi. Setelah itu, sholat lagi. Jadi kerjaan kalian itu, Bang, habis ambil air wudhu, balik lagi ke sini. Baru selesai, balik lagi sholat. Lalu apa? Ketika Muhammad turun, ketemulah dia dengan Musa, katanya. Apa kata Musa? Muhammad, kembali. Umatmu tidak akan sanggup. Ditawar. Balik Muhammad. Pernah dengar cerita itu nggak? Balik lagi Muhammad, ditawar. Balik lagi. Dapat berapa ya Muhammad? Kata Musa. 45. Balik lagi, umatmu tidak akan sanggup. Balik lagi. Terus, bolak-balik. Sampai 5 kali. Waktu 5 kali, Musa ngomong lagi. Balik, nggak kuat umatmu.
Balik lagi, kata Muhammad apa? Sesungguhnya saya sudah merasa malu. Jadi angka 5 itu didapatkan karena Muhammad tidak berani balik lagi buat nawar. Jadi jangan bilang angka 5 itu adanya di Quran. Kalau seandainya memang angka 5 itu sudah ada di dalam Al-Quran, sholatlah kamu 5 kali sehari, pasti waktu Allah memerintahkan Muhammad sholat 50 kali sehari, pasti Muhammad sudah mengingatkan Allah. Wah, ya Allah, bukankah engkau memerintahkan sholat 5 kali sehari? Kenapa sekarang kamu suruh umat 50 kali sehari? Lagian bang, waktu Allah memerintahkan 50 kali sehari itu dia bercanda atau serius? Coba. Ya, ada Tuhan bercanda bang. Nah itu diminta 50 kali. Tahu nggak konsekuensinya apa? Kalau 50 kali sehari sholat, kalian nggak jadi manusia. 50 kali sehari sholat mau jadi apa kalian bang? Seandainya kalian nggak tidur saja 24 jam dibagi 50, setengah jam sekali kalian harus sholat. Mau jadi apa bang kalau setengah jam sekali sholat bang? Jadi apa? Bang, itu si abang ngikutin perintah Yesus nggak? Lari kemana-mana. Justru bang, karena saya mengikuti perintah Yesus, saya buka ini kajian malam. Khusus di bulan puasa ini, kajian malam. Nah, sekarang begini bang. Aku cuma pengen tahu bang, apa aja perintah Yesus? Cuma pengen tahu aja. Baik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Apalagi banyak sekali. Ya, semuanya itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Betul tidak? Kenapa bang tidak sujud? Kan Yesus sujud kalau mengikut perintahnya. Berat saudara-saudara. Bang, Anda mengikut perintah Muhammad nggak? Kenapa? Anda mengikuti Muhammad tidak? Mengikuti. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad naik onta, betul tidak? Ya kan Muhammad naik onta. Nah, gimana? Anda harusnya naik onta juga. Bang, esensi daripada mengikuti Yesus itu bukan kayak kalian cuci-cuci begini, sujud, bukan begitu bang. Esensinya adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak-kehendaknya, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, betul? Kalau Anda jadi orang Islam bang, ada Quran di situ? Tidak ada bang. Tidak ada. Di dalam Al-Quran, ayatnya, di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Bahkan Muhammad sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Betul. Iya bang, makanya bang. Tahu nggak bang? Banyak orang ditangkap, kasus terorisme, tahu? Ya, tahu. Apa yang dibaca oleh mereka bang? Adakah yang dibaca mereka adalah Injil? Pikir gitu bang. Itu belum dasar lagi bang. Bang, orang yang menjadi teroris, yang dibaca mereka apa? Saya tanya. Kenapa? Apa yang dibaca oleh orang-orang yang menjadi teroris itu? Yang dibaca apa maksudnya? Berat saudara-saudara. Bang, pernah dengar cerita ada sekeluarga naik motor, anak suaminya dibawa ngebom gereja. Pernah dengar di Katedral Surabaya? Perempuan satu keluarga tahu, pernah dengar? Oh iya pernah. Terus bom Bali tahu? Iya tahu. Terus perempuan yang datang ke Mabes Polri yang dia bawa pistol tahu? Perempuan yang cadaran tahu? Oke, tahu. Sekarang saya tanya, buku apa yang mereka baca? Aku tidak tahu itu bang. Tidak mungkin mereka baca Injil bang, tidak mungkin. Pasti baca Al-Quran bang. Kalau mereka baca Injil, pasti mereka tidak akan jadi orang seperti itu. Oke, bang Edis kan bahas yang itu kan, terorisme kan. Yang menjajah Indonesia itu agama apa bang? Bang, Indonesia itu dijajah bukan atas dasar motif agama, tetapi motif ekonomi. Bukan. Di mana itu? Loh, sekarang saya tanya, VOC itu organisasi dagang atau organisasi agama? Oke, yang membunuh banyak manusia itu orang Kristen atau Islam? Berat, saudara-saudara. Bang, dengarkan ya, dengarkan. Kalau memang dengarkan dulu bang, dengarkan. Bang, dengarkan. Banyak mana bang, dengerin ya, dengerin ya. Kristen. Bang, dengerin ya. Ada orang Kristen, agama di KTP-nya Kristen. Dia, taruhlah, membunuh. Terus ada orang Islam, juga membunuh. Sama-sama, satunya Kristen, satunya Islam. Dua-duanya membunuh orang. Sekarang ditanya, apakah motifnya itu agama atau tidak? Nah, sekarang begini bang, terorisme, mereka motifnya itu agama tidak? Agama. Jadi kalau Anda bilang Indonesia dijajah oleh VOC, oleh Belanda dan lain sebagainya, motifnya bukan agama bang. Motifnya itu motif ekonomi. Bang, gimana sih? Kalau tidak agama bang, kenapa waktu menjajah yang orang Islam dimatikan bang? Kalau yang Kristen yang ikutnya tidak bang? Oh, dari mana Anda fitnah yang nyata ini? Tidak bang. Bang, dengerin apa ya. coba?
Dengerin bang, waktu Indonesia dijajah Belanda, tahu nggak? Ya. Saya pernah dengar kesaksian langsung ini. Waktu saya masih SMA, dengar dulu bang. Berarti Kristen penjajah ya? Dengar, waktu saya masih SMA, saya pernah ngobrol dengan seorang kakek-kakek. Ya, saya masih ingat ini. Kakek-kakek ini asalnya dari Sumatera Barat, orang Minang. Dia bilang begini sama saya. Lebih enak dulu zaman Belanda, kata dia. Benar, dia ngomong begitu. Kenapa? Karena zaman Belanda itu lebih tertib. Iya kan? Lebih tertib, lagi begini, orang lebih tertib. Nah sekarang malah tambah parah, minyak dioplos. Beli minyak oktan 90. Ngakunya oktan 92. Habis itu dijual lagi Pertalite, dijadikan Pertamax. Bang, gini lah bang ya. Loh, kalau Anda baca fakta-fakta zaman dulu bang, bagaimana jalan dari Anyer ya, ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Dulu dibangunlah jalan pada masanya Dendels dulu. Tahu Dendels? Gubernur yang memerintah di Pulau Jawa. Gubernur VOC yang memerintah di Pulau Jawa dulu memerintahkan untuk membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Tahu? Anda saja tidak pernah sekolah, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu, dengerin bang, dengerin. Pada waktu itu, dari gubernur itu sudah turun dana sekian juta gulden untuk membangun jalan raya itu. Tapi sama penguasa-penguasa wilayah, bupati-bupati dikorupsi. Loh, tidak percaya Anda. Jadi begini bang, bahkan kita itu sebenarnya sudah lari dari tema. Karena waktu Belanda menguasai wilayah negara kita, waktu itu namanya masih Hindia Belanda, itu tidak ada motif agamanya, tetapi murni motif ekonomi. Jadi nggak nyambung bang. Kalau ada orang Kristen membunuh, motifnya apa dulu? Apakah karena ingin menguasai hartanya? Apakah ingin ngerampok? Nggak ada motif agama. Tapi kalau teroris, dia motif agama, bang. Makanya ketika teroris-teroris itu disidang, mereka divonis, mereka teriak apa? Tahu yang kasus bom Bali? Udah lihat videonya bagaimana mereka disidang? Mau saya kasih lihat? Nih, biar kelihatan bedanya, bang. Jadi jangan mengaitkan peristiwa umum. Nih, sebentar ya. Nih. Dengan pidana mati. Coba, setelah dia divonis mati, apa diteriakkan dia, bang? Iya, tetap bang. Allahu Akbar kalau itu bang, makanya saya bilang motifnya jelas, motif agama, bang. Makanya salah satu tujuan dakwah saya ini, bang, supaya apa? Supaya abang tahu perbedaan antara mengikut Muhammad dengan mengikut Yesus. Kalau abang mengikut Yesus, abang tidak akan jadi seperti itu. Halo? Soalnya gini bang, kalau ikut Yesus bingung bang. Iya, coba kamera Anda dinyalakan dulu, jangan diputar. Bentar, ada asap bang, bentar bang. Coba. Bentar, ada asap. Bentar. Silakan, kamera Anda. Kalau ikut Yesus tuh bang, bingung orang. Ya, kamera Anda nyalakan dulu. Nah, silakan. Ya. Kalau ngikutin Yesus bingung jadinya bang. Justru yang bingung itu ngikut Muhammad bang. Yang bingung itu ngikut Muhammad. Saya kasih contoh. Bukan gini bang. Sebentar. Saya kasih contoh. Kenapa? Dengan Yesus bertentangan bang. Itu gini. Itu? Dengarkan ya. Anda bilang mengikut Yesus bingung. Sementara saya yang bilang yang ikut Muhammad yang bingung. Gini. Kalau ikut Yesus jelas tidak boleh berdusta. Nah, sekarang saya tanya, ikut Muhammad boleh berdusta nggak? Mana boleh berdusta bang? Nah kan, di dalam Al-Quran itu betul. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, ya ayyuhallazina amanu. Wahai, dengar dulu. Nih ya, menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab nomor yang ke-70 dikatakan di situ, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu menurut Al-Quran, disuruh mengucapkan yang benar. Tapi kata Muhammad, apa kata Muhammad? Dengarkan ya. Apa kata Muhammad nih? Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Tuh, boleh berdusta kalian, apalagi ketika menghadapi musuh. Tapi kan di hadis juga ada yang sahih, ada yang tidak bang. Berarti ini bohong hadisnya? Ada yang sahih, ada yang tidak bang. Ya berarti hadisnya ini bohong. Aku belum membacanya itu bang. Anda belum pernah dengar hadis ini? Belum membaca aku. Iya, itulah alasan kenapa Anda masih muslim. Ya, karena aku memang
Apa ya? Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak pernah mempelajarinya. Terus seandainya Anda mempelajarinya, Bang Riki, kalau Anda belajar, pastilah Anda akan meninggalkannya. Kalau aku ke Kristen, Bang, aku nggak mungkin aku menyembah manusia, Bang. Baik. Sekarang begini, Bang. Gini. Sekarang begini. Ajarannya itu bertentangan, Bang. Ajaran Paulus beda, ajaran Yesus beda. Itu bertentangan itu. Bikin bingung itu. Anda punya Bible di rumah? Tidak, Bang. Cuma tidak punya. Kalau begitu Anda di bawah. Kalau begitu di bawah saja ya, Bang ya. Ini berat yang nyata ini, saudara-saudara. Anda bilang bertentangan tapi Bible tidak punya. Ibarat kata Anda hakim, Anda seorang hakim. Anda mengetok palu terhadap suatu perkara yang Anda tidak punya. Anda tidak pernah meneliti berkasnya. Anda tidak pernah membaca berkasnya. Lalu Anda ketok. Anda bersalah. Tok, tok, tok. Sungguh Anda hakim yang lain. Nggak boleh begitu loh. Ya. Kita itu kalau mau memutuskan satu perkara, tanpa itu peduli dia itu mau Islam, mau Kristen, mau apa. Harus Anda itu memutuskan perkara berdasarkan fakta, kenyataan. Kita kasih nama ada Ian Becknis. Ya, saudara. Ya, selamat malam, saudara Ian. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam, Bang. Bentar aku matiin dulu ya. Ya, Bang Ian, bagaimana Bang Ian? Sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Udah Bang, udah. Oke, silakan Bang Ian tanggapannya. Sebentar, Anda Muslim? Iya, Muslim, Bang. Oke, silakan tanggapannya, Bang. Silakan. Bentar ya. Silakan, Bang. Ya, pokoknya salam silaturahmi buat semuanya. Buat Abang, salam silaturahmi ya dari saya. Salam silaturahmi buat teman-teman Abang juga, salam silaturahmi. Tapi sebelum aku ke tema ini apa? Ada sampai ke tema. Saya mengucapkan terima kasih buat Abang karena semakin yang tadinya nggak serius mempelajari Al-Quran, jadi mempelajari gitu aja. Iya, jadi dampak positifnya ada kan Bang ya? Positifnya ada. Artinya selama ini kalian jadi malas baca Quran. Selama ini, bener ternyata ini orang Kristen malahan dia lebih tahu. Saya harus terpacu untuk mempelajari agama Islam. Tapi hati-hati Bang, semakin Anda nanti baca, mendalami agama Islam, semakin dekat pintu gerbang nanti untuk meninggalkannya. Silakan Bang. Silakan. Ya, ini untuk di tema itu memang di perkataan yang itunya nggak ada mengatasnamakan Muslim. Oke, waktu Muhammad berkata kepada orang-orang supaya menghirup air, Muhammad berkata kepada orang-orang Muslim tidak? Iya, gini Bang, karena pas Nabi Muhammad itu mengajak untuk agama Islam atau mengenalkan Al-Quran itu kan bukan ke Muslim aja gitu. Bukan, masalah perkara yang setan bermalam ini Bang. Iya. Oke, saya tampilkan saja ya. Tadi Abang bilang katanya sudah menyimak dari awal. Baik, saya tampilkan. Kita tampilkan lagi ya Bang ya. Nih, nanti habis ini kita langsung lanjut ke ini berikutnya Bang ya. Nih, coba Abang bacakan Bang. Coba bacakan. Apabila nih Abu Hurairah. Nih Abu Hurairah. Lanjut. Iya. Ya Bang, nggak jelas sih. Oke, baca aja di sini. Ya, apabila salah seorang kalian bangun tidur. Oke, kalian di sini siapa Bang? Kalian itu buat orang gitu. Ya, Muslim atau Nasrani? Ya, kalian itu bisa Nasrani, bisa Muslim. Waduh, di sini dalam konteks ini Muhammad lagi ngomong sama siapa Bang? Sama orang, manusia, ya, sama manusia, sama para sahabat, sama para pengikutnya, betul? Iya. Ah, berarti di sini Muslim atau Nasrani atau Yahudi? Ya, pada kan konteks ini beda pemahaman, mungkin ada yang bilang Muslim, ada yang enggak. Kalau dalam konteks ini Muhammad lagi ngomong kepada orang Yahudi atau orang Nasrani atau Muslim? Kalau itu kurang tahu ya. Kurang tahu. Iya, kalian itu berarti banyak orang gitu. Iya, artinya kalian di sini Muslim atau orang Nasrani? Bisa, kalau tergantung ada yang di sananya, ada kalau ada yang Nasrani ke Nasrani, ya Islam gitu kan di situ. Oke, baiklah, lanjut. Oke, lanjut. Jadi terus lanjut. Bangun tidur hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di dalam hidungnya. Oke, benarkah bahwa setan bermalam di lubang hidung? Kalau ya mungkin. Wah, mulai ragu-ragu dengan dari hidung aja ya. Bang, jangan
ragu-ragu dengan Muhammad. Bahkan setan itu makan pakai tangan kiri, betul? Sebentar nih, saya bukakan lagi ya Bang ya. Nih, setan itu makan pakai tangan kiri. Nih, sebentar Bang ya. Ya. Nih, sebentar. Nih Bang. Lihat ya. Nih. Sebentar, saya bacakan sebentar. Nih. Nah, ini coba bacakan ini Bang. Jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim nomor sekian. Jadi setan makan pakai tangan kiri, betul? Iya. Anda percaya? Percaya. Iya, setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Yang dimakan dan diminum apa? Apa yang dimakan dan diminum oleh setan? Nggak tahu. Meninggal. Loh, katanya makannya pakai tangan kiri. Minumnya pakai tangan kiri. Yang dimakan dan diminum apa kalau begitu? Yang dimakan dan minum ya nggak tahu makanan setan itu apa. Nah, terus bagaimana Anda percaya dia makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Kalau Anda tidak tahu jenis makanan dan minumannya, berat ini saudara. Bahkan tembakau itu berasal dari kencing setan, betul? Nggak tahu. Duh, nggak tahu juga. Makanya saya bilang Bang, Anda belum mendalami agama Islam. Ya, karena kan baru tadi makanya aku bilang positifnya. Jadi saya lebih mendalami gitu. Nah, jadi Anda percaya bahwa setan makan pakai tangan kiri? Percaya. Nah, kalau setan makan pakai tangan kiri, apa yang dimakan? Nah, itu makanannya nggak tahu. Bagaimana Anda bisa percaya kalau begitu? Ya kalau ya di hadis saja gitu. Oke lah Bang, itulah maksudnya Bang, saya bilang. Nah, setan itu bertanduk, betul? Ada tanduknya? Iya, di kamar-kamar. Iya, menurut hadis ada tanduknya nggak? Setan itu ada tanduknya nggak? Bertanduk, ya benar. Nah, salah satu setan-setan itu sudah masuk Islam, tahu nggak? Ada, iya. No, berarti satu-satunya agama yang dianut setan apa? Islam. Ya, makanya Bang, nanti ada setan yang masuk surga, betul? Ada. Iya, makanya aku bilang Bang, ketika Anda mempelajari Al-Quran, Anda nanti disuruh beriman kepada Injil. Nah, di dalam Injil dikatakan bahwasanya setan itu atau iblis itu adalah bapak segala tipu. Bapak segala dusta dikatakan. Jadi setan itu rajanya dia, ahlinya berdusta. Nah, setan atau iblis yang di dalam Injil disebutkan bapak segala dusta, katanya sudah masuk Islam kata Muhammad. Betul? Betul. Nah, ya, makanya saya bilang Bang, bagaimana Anda mau ikut bersama-sama masuk surga dengan bapak segala dusta? Ini Bang, kalau apa menurut saya gitu, setan aja masuk Islam gitu, apalagi manusia kan gitu. Bang, justru ini jadi pertanyaan besar. Kalau setan masuk Islam, lalu apa bedanya agama saya dengan agamanya setan? Ya, jadi mungkin setannya bertobat. Setan bertobat. Bang, kalau setan bertobat namanya pasti bukan setan lagi. Iya. Gimana? Bang, jadi gini loh, intinya maksud saya begini. Sebenarnya itu tidak ada dalam Al-Quran, Bang. Iya. Tidak ada itu dalam Al-Quran, setan masuk Islam. Tapi ada di dalam Al-Quran itu jin. Jin yang mendengar, jin yang mengerubungi Muhammad, mendengar Muhammad membaca ayat Quran, lalu mereka masuk Islam, betul? Iya. Nah, sekarang begini Bang, Yang saya maksudkan itu begini Bang. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Kalau Anda mengikuti Yesus, pastilah Anda itu tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, salah satu yang diajarkan oleh Muhammad itu adalah ini Bang. Nih, makanya kalau Anda mengikuti Muhammad, nanti Anda akan pergi ke Arab, Anda akan menciumi batu ini. Betul? Betul? Tahu ini batu apa? Batu yang di Mekah. Iya, Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini, Mekah ini dulu adalah tempat orang-orang Quraisy menyembah Tuhannya mereka, betul? Ya. Dan mereka bertawaf sambil telanjang di sini, betul? Tahu nggak? Jangan
aja tahu atau tidak? Nggak tahu makanya. Nah, berat kan? Berat. Dulu mereka tawaf sambil telanjang di sini, Bang. Mereka bertawaf, muter-muter, ya kan? Mereka menyembah berhala-berhala mereka di situ. Nah, maka menjadi pertanyaan besar, Bang. Makanya ini, kenapa tempat pagan Quraisy tawaf telanjang ini sekarang dipakai oleh orang Islam? Dengan modifikasi-modifikasi tertentu. Dulu mereka tawafnya telanjang, sekarang tawafnya pakai kain ihram, betul? Betul. Iya. Sekarang saya tanya, apa faedahnya menciumi batu? Faedahnya kurang tahu. Apakah batu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Yang saya tahu ada penelitian batu itu memang bukan dari bumi gitu. Bang, yang saya tanya bukan asal usul batu. Yang saya tanya, apakah batu itu dia itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Benda mati. Apakah benda mati itu bisa berbuat apa-apa terhadap Anda? Tidak. Menghapus dosa Anda, bisa? Tidak. Tapi kata hadis, mencium Hajar Aswad ini menghapus dosa-dosa, betul? Betul. Iya, makanya orang muslim berbondong-bondong mencium Hajar Aswad ke Arab. Saya juga pengen ke sana. Iya. Bang, sekarang saya tanya Bang ya, Abang jujur nih Bang. Ya. Kalau ada sekelompok orang, mereka berputar-putar mengelilingi pohon beringin. Lalu sujud menghadap pohon beringin itu. Lalu mengucapkan kepada pohon beringin itu, kami memenuhi panggilanmu. Lalu cium-ciumin pohon beringin itu. Sekarang saya tanya jujur Bang, apakah mereka sedang melakukan ritual penyembahan pohon beringin? Iya. Nah, sekarang kalau pohon beringinnya saya cabut, saya ganti dengan batu ini. Apakah masih tetap mereka melakukan pemujaan terhadap batu? Tergantung perintah. Nah, kan mulai standar ganda kan. Ini cuman objeknya saja yang diganti, Bang. Kalau orang putar-putar pohon beringin, cium-cium pohon beringin, manggil-manggil kami memenuhi panggilanmu, sujud, Anda bilang itu namanya penyembahan pohon beringin. Sementara pohon beringinnya dicabut, diganti dengan batu ini. Putar-putar batu, sujud, cium-cium, panggil. Anda lambaikan tangan ke batu ini, Bang. Ya kan? Anda melambaikan tangan begini ke batu itu sambil bilang, labbaik Allahumma labbaik. Tahu nggak artinya apa? Enggak. Artinya kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Betul? Iya. Sekarang saya tanya, apakah hukum yang sama masih sama tadi kepada terhadap orang yang menyembah pohon beringin? Sama. Iya, berarti menyembah batu hitam nggak? Iya, tapi tergantung lagi. Gini, silakan. Kalau saya Tuhan itu kan tidak berbentuk, tidak bertempat, dan tidak bernyawa, gitu. Baik, ada Al-Quran di situ, Bang? Nggak ada. Apakah anda sudi membuka Al-Quran? Sudi lah. Boleh dibuka Al-Qurannya? Tapi ini nggak ada artinya, Bang. Nah, itulah sebabnya Anda tidak tahu isi Al-Quran. Bang, kalau Abang buka Quran, kan cuman Arabnya doang. Iya. Selama ini apa diajarin sama guru-guru, sama ustadz-ustadz? Baca Al-Quran dapat pahala, betul? Betul aja, tapi Bang gini. Makanya Anda kalau baca Quran tujuannya bukan mau ngerti artinya, tapi mau dapat pahala, betul? Iya. Itulah makanya Anda tidak ngerti-ngerti ajaran agama Islam. Karena tujuan Anda baca Quran mau dapat pahala, bukan mau tahu isinya, betul? Betul, tapi setelah nonton Bang Edis, nah jadi saya lihat, oh ini artinya ini. Baik. Gitu. Tadi Abang bilang Allah itu tidak berbentuk, betul? Ya. Nah sekarang saya tanya sama Abang. Menurut Al-Quran, Allah itu punya betis, betul atau tidak? Tidak. Ada Al-Quran di situ? Nggak ada artinya itu, nggak ada. Jadi mau saya bacakan ayatnya? Boleh, Bang. Baik, saya bacakan ayatnya, Bang ya. Itu ada di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Yeah. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Di sini suatu waktu Allah itu akan menyingkapkan betisnya. Dan orang-orang disuruh sujud. Nah itu kalau menurut saya, pemandangan saya itu bukan betisnya Allah, tapi betisnya seseorang gitu. Makanya Bang. Oke nih, saya tampilkan lagi Bang ya. Saya tampilkan lagi. Ini berat, ini saudara-saudara. Ini kita harus sabar mengajari kaum muslimin. Agamanya ini saudara-saudara ya. Harus sabar kita. Oke baik nih Bang ya. Nih Bang ya. Nih saya tampilkan. Saya perbesar dulu layar saya ya Bang ya. Sabar. Bang bilang Allah tidak punya wujud, sedangkan di sini Allah punya betis. Nih Bang ya, ini Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Oke, kita klik. Nih ya,
Nih, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak puasa. Kita lihat ini di tafsirnya, ya Bang ya. Ini ada tafsir nih. Bentar ya. Nih Bang. Tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Syahli bin Abdullah bin Hama Humaid, Imam Besar Masjidil Haram. Bayangkan Bang, Imam Besar Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram. Pada hari kiamat ketika muncul huru hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya, huruf besar, Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya Allah, dan manusia disuruh untuk bersujud. Betisnya siapa di sini Bang? Nah, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Oke, betisnya siapa di situ? Menyingkapkan betisnya Bang, manusia. betisnya siapa? Betisnya manusia. Ini N-nya huruf besar atau huruf kecil? Gede, besar. Kalau N-nya huruf gede berarti merujuk ke siapa? Kalau misalkan gini, lalu saya berat saudara. Sampai kapan Anda harus menipu diri Anda sendiri, Bang? Anda ini termasuk orang-orang yang nekat kalau begini, Bang, caranya. Termasuk orang yang nekat Anda begini caranya, Bang. Bang, boleh saya nanya, Bang? Bukan, Anda ini termasuk orang yang nekat. Sudah nyata-nyata di situ dibilang betisnya Allah, Anda bilang bukan. Tidak boleh begitu, Bang. Dalam diskusi setidak-tidaknya walaupun kita tidak punya ilmu, ada kejujuran. Sorry saya lupa. Anda kan memang diajari boleh bohong oleh Muhammad. Boleh, Bang. Muhammad itu membolehkan orang Islam berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah ketika menghadapi musuh, betul? Betul. Iya, makanya kalau Anda berdusta kepada saya tiada heran. Berarti saya juga pernah berbohong. Kan boleh itu 3 perkara. Perkaranya itu ada 1. Saya kan main di kafe-kafe itu. Terus ada tamu yang nawarin minum. Mabuk. Nah, aku tolak, tapi secara membohong. Maaf Bang, lambung saya udah kena, nggak bisa minum, mohon maaf. Nah, itu salah satu perkaranya, mungkin 1 perkara. Iya, kenapa harus bohong? Ya karena kalau misalkan nggak berbohong gitu, dia nyuruh minum. Gitu, iya, makanya Bang, mengikut Muhammad, Abang jadi tukang bohong kayak begitu. Kalau saya gampang saja. Nggak usah saya ke kafe ngapain. Nggak usah, saya di rumah saja. Lebih enak bercengkrama dengan keluarga. Ya kan kerja saya memang gimana Anda ini? Gitu. Bang, kerja saya memang nyanyi di kafe gitu. Bang, sekarang tuh begini. Kalau hal-hal yang kecil saja Anda sudah harus berbohong begitu, bagaimana dengan hal-hal yang besar? Di dalam Injil diajarkan, jika iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kenapa harus bohong untuk hal-hal yang kecil-kecil saja? Bebas itu kan. Sekarang saya tanya Bang, coba Abang jujur dari hati nurani. Yang benar itu dusta atau jujur? Jujur. Di hati nurani Anda, saya percaya hati nurani Anda itu nggak berbohong. Ya. Di hati nurani Anda mengatakan jujur. Tetapi karena Anda ngikutin Muhammad, Anda membela daya upaya untuk berbohong, betul? Iya. Itu akibat Anda ngikutin Muhammad, Bang. Kan ada 3 perkara aja gitu. Jadi bohong itu cuma 3 perkara aja di saat kita gitu. Di saat kayak tadi gitu. Iya. Jadi begini, Bang. Al-Quran sendiri itu mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Tapi Muhammad bilang boleh berdusta dalam 3 perkara. Artinya bertentangan tidak? Gini, Bang. Artinya bertentangan enggak firman Allah dengan perkataan Muhammad bertentangan tidak? Iya, bertentangan, Bang. Iya, benar. Padahal apa kata Muhammad? Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Iya, betul. Nah, taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah, tapi Muhammad mengizinkan boleh berbohong. Yang benar yang mana? Kadang-kadang orang tua juga, mungkin orang tua Abang juga pernah berbohong ke Abang. Iya, tetapi itu tidak kita jadikan kebenaran. Enggak usah orang tua, Bang. Saya saja sering berbohong. Iya, karena tetapi apakah itu saya katakan sebagai kebenaran? Nggak bisa. Iya, tetap aja. Nggak bisa itu saya gunakan sebagai bahwa itu benar, nggak bisa. Kadang-kadang saya ditanya, bro, pinjam duit bro. Saya bilang nggak ada bro. Iya. Saya bilang nggak ada. Tapi apakah itu saya benarkan bahwa itu benar? Enggak. Saya nggak mau bilang itu benar. Tetap saja itu saya bilang salah. Karena saya tidak jujur. Saya katakan dengan tegas, saya di situ salah karena saya tidak jujur.
Nah, bedanya dengan kalian udah bohong membenar-benarkan diri. Ya, maksudnya 3 perkara itu orang tua kita juga suka ngebohong ke anaknya karena gini, Bu makan Bu, oh ibu udah makan aja, kamu yang banyak makannya, padahal kan orang tua belum makan, seperti itu ngebohongnya gitu. Bukan begitu bohong yang diajari Muhammad. Contoh Ya, misalnya ya, salah satu bohong antara suami dan istri, betul? Ya, Nah, boleh berbohong antara suami dan istri? tidak boleh. Loh, benar-benar Anda ini salah satunya bohong begitu, antara suami dan istri boleh bohong. Enggak, perkaranya enggak ada di situ. Oke, baik, saya putarkan. Ini banyak sekali Anda tidak mengerti ajaran agama Islam nih, nekat Anda ini. Lihat ya, nih ya. Nih Bang, kalau Anda tidak percaya, nih ya. Nih, berdusta itu boleh ya Bang ya, nih ya, nih. Misalnya nih ya. 3 perkaranya apa itu? Tidak dihalalkan kecuali dalam 3 sisi. Sebentar. Nah ini, kita lanjutkan saja Khalid Basalamah tadi ya, nih ya. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam, misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Celah itu. Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Pujian. Kalau suami antum di sini puji istri, masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Atau perempuan mengatakan, masya Allah, laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh. Apa saja? Bang, tapi sebenarnya bukan seperti itu juga. Yang gini loh, ini maksud saya begini. Di dalam agama Islam, laki-laki itu boleh cari istri nggak dengan hartanya? Cari istri boleh. Boleh. Misalnya, Anda pergi ke puncak Bogor. Oke, di sana mencari istri. Lalu bilang sama istri bahwa Anda di sana tidak punya istri, boleh nggak? Padahal di sana kamu sudah punya istri, tapi kamu bilang sama istrimu, saya tidak punya istri lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Duh, berat saudara-saudara. Bang. Nggak boleh. Loh, di antara boleh berdustanya itu adalah seorang suami kepada istri supaya ridho, katanya. Ya mungkin kalau di sana itu masa kita abang ke istri misalkan, "Duh, kamu jelek banget tuh, lihat istri tetangga cantik banget," kan gitu. Nanti sapu kena kepala mungkin. Loh, nggak boleh begitu. Di dalam agama Islam boleh nggak istri pukul? Nggak boleh. Waduh, berat saudara-saudara, ini nggak tahu apa tentang agama Islam ini. Aduh, Bang turun aja di bawah dulu dah. Pusing kita ngomong-ngomong Bang, mumet kepala saya Bang. Aduh. Semua yang dikatakan di dalam Al-Quran dibantunya. Sungguh Anda nekat yang nyata kalau begini caranya ini. Ya, Prabu Siliwangi, silakan nyalakan kamera, Bro. Prabu Siliwangi. Halo? Halo. Selamat malam, Prabu Siliwangi. Ya. Jangan assalamualaikum Bang, saya seorang Kristen. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Saya jawab. Loh, Anda mengucapkan salam, saya tidak menjawab. Di dalam hadis, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu ketemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Itu kata hadis. Betul? Hadis yang mana? Waduh, berat. Oke, saya tunjukkan. Sabar, baik, saya tunjukkan. Pantesan kamu masih Islam, kamu tidak tahu ajaran agama Islam. Bentar. Ya. Kamu kayaknya nggak punya agama. Sabar Bang, sabar. Nggak punya agama kamu. Nih Bang ya, saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya Bang, sabar. Jangan apa namanya langsung kemana-mana ya. Oh iya. Saya tampilkan hadisnya. Saya balikan dulu kamera saya. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Saya balikan kamera saya. Nih, saya tampilkan layarnya. Anda masih Islam ini. Sebentar. Saya Kristen Bang. Agamamu apa? Saya Kristen Bang. Baik, nih ya, saya tampilkan ya Bang ya. Nih, coba bacakan Bang. Dari siapa Bang? Coba baca sendiri sudah. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat Bang, lihat nih. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan salah satu di antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Sekarang sudah percaya? Berarti aku lebih baik. Berat saudara. Sudah percaya sekarang hadisnya? Masih ada toleransi ke kamu ini ya? Loh, ini sudah Anda tidak percaya dengan hadis ini? Toleransi kamu ya?
Berarti Anda tidak percaya di sini? Nanda, berarti aku masih ada toleransi kamu ya? Justru berarti Anda tidak mengikuti ajaran Muhammad. Kalau Anda mengikuti ajaran Muhammad, Anda tidak akan mengucapkan salam kepada saya. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad bukan seperti itu. Loh, ini ajaran siapa ini? Ini ajaran siapa? Lah makanya tidak usah dijawab. Berat saudara-saudara. Malu Anda ngikutin ajaran Muhammad, sudah malu? Loh, ngapain malu? Loh, kalau malu, bangga. oke, kalau malu apa ajaran Muhammad? Boleh nggak mengucapkan salam? Saya tanya sekarang. Sebentar, boleh nggak mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Boleh nggak? Agamamu apa? Ditanya lagi, ditanya lagi. Ditanya lagi, tadi sudah ditanya, sekarang ditanya lagi. Nanti tanya lagi, nanti tanya lagi. Aduh, kualitas muslim kenapa dia begini? Iya, kualitasmu seperti itu ya. Loh, Bang, orang Kristen saya ini mengatakan Coba apa lihat. yang tertulis di Kata-katamu itu apa? hadis. Seperti apa? Kata-katamu Di dalam hadis tadi dikatakan boleh nggak mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Lah makanya aku lebih toleransi berarti. Berarti kamu tidak mengikuti ajaran Muhammad? Loh, kenapa? Mutar-mutar saja. Gini, satu pesan saya, kurang-kurangin benturin kepala aku tanya sekarang. Udah, kurang-kurangin benturin kepala kamu. Yesus ditanya apa, jawab apa. Kan sudah jelas di situ jangan mengucapkan salam. Bahkan MUI sudah melarang salam lintas agama. Anda bilang berarti saya toleransi, berarti kamu nggak mau ngikutin ajaran Muhammad. Gimana sih? Masih ditanya lagi karena apa? Karena apa? Emang ngomong sama kamu kayak ngomong sama komedi putar. Heran saya. Nih ya, nih. Kalau kita lihat di sini, nih ya. Ini MUI sudah memfatwakan nih, fatwa larangan salam lintas agama. Nih, sebentar ya. Saya tampilkan nih ya. Larangan lintas agama. Nih ya, nih. Nih Bang ya. Salam Om Swastiastu. Nih Bang ya, nih. Ini kajian dari Buya nih, Buya Yahya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukumnya seorang muslim mengucapkan salam lintas agama? Itu salam dengan menggabungkan salam ke-6 agama yang diakui di Indonesia. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apakah itu menyebabkan batalnya keislaman dan gugurnya iman seseorang, Buya? Karena setelah saya cari tahu, ada beberapa salam dari agama lain itu yang mengandung makna pengagungan kepada sesembahan mereka. Saya prihatin dengan hal ini, karena salam lintas agama ini saat ini sering diucapkan oleh para pemimpin negeri yang seorang muslim. Pertama, membahas mengucapkan salam kepada orang kafir. Para ulama berbeda tentang memulai salam kepada orang kafir. Sebagian mengatakan kita tidak boleh memulai salam dengan Assalamualaikum karena itu salam khusus kepada orang kafir. Disabdakan Nabi, la tabta'ul yahuda wan nasara bitahiyati abi salim kama qala Rasul. Jangan engkau memulai dengan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, termasuk di dalamnya adalah orang kafir, memulai dengan Assalamualaikum. Gak boleh, dibilangnya tidak boleh. Ketika saya mengatakan tidak boleh, kalian bilang saya mengada-ada. Waduh, sungguh kalian ini orang yang nekat yang nyata ya. Ayo, coba ya, kita diskusi yuk. Berdalil, kalau diskusi itu pakai dalil. Sudah saya tunjukkan dalilnya, kalian ini malah mengatakan yang tidak. Oke, Ismu Nandar CS. Selamat malam, bro. Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan, Bang, silakan. Silakan. Bagaimana tadi tangkapan Anda? Sudah menyimak dari awal atau bagaimana? Silakan. Ya, kalau saya simak diskusi abang ini kan banyak kebenarannya kan. Nah, tapi coba abang telah dulu, kalau kami sebagai muslim murtad, apakah lebih baik? Karena kenapa? Bisa nggak lebih baik kalau kita murtad itu lebih baik, jangan tambah jelek kan? Misalnya di Islam itu kita pegang Quran aja, kita harus bersuci. Terus kalau kita murtad nggak lagi. Baik. Terus kalau kita ke masjid bersuci, masuk masjid, ini kalau kita murtad nggak lagi. Baik. Apakah itu lebih baik? Baik. Sudah bisa ditanggapi, Bang? Pertanyaan yang bagus. Bagus. Sederhana, ringkas, dan bagus. Baik. Karena mereka ini senangnya yang ringkas-ringkas dan hal-hal yang kecil. Oke. Jadi pertanyaannya, Bang, bagaimana kalau kita murtad, kok rasa-rasanya kok jadi tambah tidak baik? Contoh, kami kalau menghadap kepada Allah itu kami bersuci dulu, ambil air wudhu, cuci muka, cuci tangan. Betul, Bang? Di dalam agama Kristen, Bang, enggak cuci tangan, cuci muka, Bang. Mandi, Bang. Kalau mau ke gereja, orang Kristen mandi.
Kalau jadi Islam tidak mandi, Bang. Hanya cuci-cuci tangan saja, betul? Betul? Itu menurut abang itu betul. Tapi kalau mandi itu kan kalau kita udah berhadas besar, Bang, kalau udah berzina atau bergaul sama suami istri misalnya, itu diwajibkan mandi. Saya kasih contoh, Bang, ya. Ini pengalaman saya, Bang. Dalam non-muslim ada nggak setelah kita berhubungan suami istri kalau mau masuk gereja mandi wajib dulu, ada nggak? Baik, Bang, ya. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh. Saya dulu waktu zaman sekolah SMA itu kalau hari Jumat itu pulangnya cepat. Jam 11 itu sudah pulang sekolah. Nah, tapi saya tidak pernah pulang sekolah kalau hari Jumat, itu nggak pernah langsung pulang. Karena saya waktu sekolah itu termasuk orang yang menonjol di sekolah itu. Satu sekolah itu nggak ada yang nggak kenal saya. Nggak ada yang nggak kenal saya. Semuanya kenal sama, sampai guru-guru semua kenal. Nggak ada satupun yang nggak kenal. Kalau guru nggak kenal sama saya, gurunya guru baru. Ya kan? Nah, saya itu kalau pulang sekolah hari Jumat, gabungnya sama teman-teman saya yang muslim. Di sekolah itu. Tahu nggak, Bang? Ini fakta yang nyata. Tidak ada satupun dari mereka yang mandi, Bang. Waktu mereka mau Jumatan itu, nggak ada satupun dari mereka yang mandi. Mereka hanya ambil air wudhu. Itu tergantung, kalau dia nggak bernajis besar, boleh. Iya. Nah, tahu nggak, Bang, kalau orang Kristen kalau mau ke gereja, mereka mandi. Kami kalau mandi biasa, kami memang mandi juga di rumah. Nggak mandi, Bang. Kata siapa mandi? Bang, tidak mandi. Bahkan ya, Bang, ya. Bahkan ini ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya kerja, ya kan, taruhlah azan duhur atau misalnya asar, ya, tidak ada saya lihat mereka mandi. Mereka hanya ambil air wudhu. Ambil air wudhu, Bang. Tidak berhadas besar boleh. Iya, artinya begini, Bang. Kalau orang Kristen ke gereja mandi, kalau kalian ke masjid cuci muka. Bersihan mana mandi sama cuci muka, Bang? Kalau bersihan cuci muka sama mandi, mungkin bersihan mandi, tapi bersihan mandi, Bang. Mandi di versi Anda itu, mohon maaf ya, itu bukan dari agama dan bukan dari kewajiban. Baik, sekarang begini, Bang. Tapi sebenarnya begini, Bang. Di dalam ajaran agama Kristen itu bukan tentang ajaran cuci-cuci, bukan tentang bagaimana kita itu melakukan hal-hal yang ritualisme. Begini, Bang, saya kasih contoh. Itulah tandanya kebersihan. Ya, baik. Sekarang begini, Bang. Kan? Kebersihan kita kan. Tadi kan pertanyaan Abang di awal begini, apakah dengan cara meninggalkan agama Islam, apakah masuk agama Kristen itu lebih baik, kan gitu? Betul. Sekarang begini. Sebentar, ini kita selesaikan dulu pelan-pelan, Bang. Jangan diborong semua. Jangan diborong semua. Pelan-pelan. Gini, satu-satu, Bang. Satu-satu kita bahas sampai kelar. Gini. Di dalam agama Kristen, Bang, Tuhan di dalam Bible itu melihat hati. Nah, sedangkan Tuhan di dalam agama Anda melihat kaki. Mau bukti? Kalau itu nggak perlu kali. Ini loh, gimana, Bang? Nih, saya kasih contoh, Bang. Ini udah 2 kali nih, Bang. Nih, lihat ya. Nih, ya, ini posisi duduk orang, sebentar, Bang. Lihat, Bang. Ini posisi duduk orang Islam ketika menghadap kepada Tuhannya, betul? Ya, betul. Nah, ada kaki begini, betul? Ya, kalau misalnya di Kristen gimana yang baiknya? Nah, makanya di dalam Kristen bukan soal kaki-kaki. Lu kalau di dalam agama Kristen datang kepada Tuhan membawa hati, makanya ada lagunya, Bang. Ada lagunya. Kenapa ya kan? Nabi Tuhan kalian sujud ke kami? Gimana, Bang? Ada lagunya. Tuhan kalian yang sujud ke kami, kayak kami kan? Tuhan gimana? Kalian gimana bisa sujud? Enggak, ini dulu fokus dulu nih, Bang. Kalau di dalam agama kalian, Tuhan kalian kan melihat kaki seperti ini, betul? Kalau mau protes Muslim, kenapa Tuhan kalian dulu sujud, yang kalian nggak terima? Kok lari kemana-mana sih, Bang? Bisa fokus di sini dulu? Ya, bisa fokus kan dulu? Istilahnya kan ritual sujud Muslim. Dan Tuhan kalian pernah sebentar, kenapa kakinya harus begini? Harus kalian akui itu. Sebentar, Bang, kenapa kakinya harus begini, coba? Tanya sama Tuhan kalian kenapa dulu gitu. Pertanyaan Anda. Bang, satu-satunya agama di muka bumi ini yang bingung kenapa harus begitu agama kalian. Coba saya tanya, adakah Muslim yang tahu kenapa kakinya harus begini? Tidak akan itu ada yang tahu. Bukan gerakan sholat. Ya udah, kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Bukan gara-gara gerakan itu kita. Kenapa harus begini? Coba jelaskan. Kenapa harus begini? Sebentar, kenapa harus begini? Janganlah tanya. Berat, saudara. Tiang agama fundamental, tapi nggak tahu kenapa bisa begitu.
Kalaupun itu salah, Bang, ini kalaupun itu fundamental. salah, Hal yang emangnya- paling dasar sebagai tiang agama. Tapi Anda bingung kenapa harus begini. Ada yang Kalaupun bilang itu begini. salah, Ada yang emangnya bilang dari begini. cara kalian lebih benar. Kalau Coba, lebih benar yang dari benar yang cara mana, Bang? kalian, saya jempol. Yang benar begini Cara atau kalian begini? protes itu, cara kalian buruk, ya kan? Gimana caranya? Bang, coba saya tanya sekarang. Nyium. Yang benar begini atau begini? Ya itu kan Berat, saudara-saudara. Gak usah gini lah, gini dah. Islam. Maknanya Ya, ini apa? Maknanya ini apa? Maknanya ini apa? Itu kan cara kita beribadah. Iya, Cara tahu. kita Maknanya beribadah. ini apa? Maknanya. Yang Kenapa harus penting kan begini? di depan kita nggak ada patung berhala kan? Berat sekali, saudara-saudara. Ini Bang, coba lihat ini. Ini apa ini, Bang? Ngukir Tuhan kan? Ini apa ini? Ngukir Tuhan. Apa ini? Ah itu protes lah Ibrahim. Bodoh, Itu asal-usulnya dari Ibrahim, bukan berat, dari Muhammad. saudara-saudara. Bang, ini Itu. apa ini? Apa ini, Bang? Itu bukan patung, bukan berhala. Itu mau protes aja lah Nabi Ibrahim. Ini batu bukan, Bang? Ini batu. Itu kan? Ini batu Itu bukan? dari zaman Nabi Ibrahim yang kalian sebut Waduh, Abraham, batu, yang ada membawa batu. Batunya dicium-cium, Bang. Dicium-cium. Ya, itu diakui Cium-cium batu, saudara. Kalau batu dicium biar ngapa, Bang? Bang. Bukan Biar ngapa berhala batu yang dicium? taukir. Bukan berhala yang Biar diukir batu, ya batu muslim dicium itu. biar ngapa? Bukan ukiran. Itu Bukan dari ukiran. Ibrahim. Kalian kenal Ibrahim nggak? Abraham. Protes saja Abraham. Di mana? Di mana Ibrahim ke Mekah, Bang? Di Quran mana Ibrahim ke Mekah? Protes saja. Abraham yang kami percaya. Abraham, Iya, di mana Ibrahim Musa, ke Mekah? Kami percaya Nabi kami Isa. Kami percaya Nabi kami. Itulah asal-usulnya. Udah lah, kalau sudah kesurupan dibawa saja, Bang. Yang saya tanya, ini batu fungsinya buat apa? Lari kemana-mana. Lagian, di gereja saya nggak ada, Bang, patung-patung. Anda kalau nggak percaya, kalau mau main ke gereja saya, jangankan patung, Bang, jangankan patung. Gambar nggak ada. Duh, gimana Anda ini? Aduh, berat. Nggak ada, Bang, karena di dalam Bible itu jelas. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah air. Jangan kamu sujud kepadanya. Makanya kami orang Kristen tidak sujud-sujud sama patung. Sungguh kamu nekat mengatakan kami bersujud kepada patung. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Jadi, kalau kalian mau menuduhkan itu, jangan salah alamat. Ya, nggak ada seperti itu. Kita kasih naik ada Gatot Pitoko. Gatot Pitoko. Ya, Gatot Pitoko. Halo, Gatot Pitoko. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Silakan. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Ya. Selamat Abang malam. Gatot Pito, selamat malam, Bang. Abang Gatot Pitoko Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Ya, silakan, Bang. Sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Sebenarnya tema kita tadi ini membahas tentang persetanan, Bang. Membahas tentang persetanan. Setan itu menurut agama Islam, info-info tentang setan katanya tidur di hidung. Betul? Betul atau salah itu? Betul. Nah, lalu setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, betul? Betul. Lalu setan itu ada yang sudah masuk Islam, setannya Muhammad, betul? Nah, kurang paham lagi kalau sampai situ. Berat, saudara-saudara. Mau saya tunjukkan hadisnya? Mau saya tunjukkan hadisnya bahwa setan yang menemani Muhammad sudah masuk Islam? Gak usah, nanti mau nanya dulu. Ya, gimana? Setan itu makhluk ciptaan Tuhan Yesus atau bukan? Baik, di dalam Bible, Bang, setan itu artinya adalah setan sendiri, itu maknanya adalah pembangkang atau orang yang melawan atau memberontak. Itu artinya setan. Ya. Nah, jadi pada hakikatnya Tuhan itu tidak menciptakan setan. Pada hakikatnya Tuhan itu menciptakan yang baik. Di dalam Bible dikatakan segala yang melawan perintah. Saya kasih biar kalian bisa memahaminya. Gini, Bang, ya, gini. Kita bikin misalnya Honda, ya kan? Honda itu memproduksi sepeda motor, sudah? Ya. Nah, lalu sepeda motor yang rusak, yang rodanya patah, kemudian lampunya pecah, apakah itu diproduksi oleh motor Honda? Ya, tidak, tadinya kan tidak. Iya, jadi waktu diciptakan itu fungsinya baik, tetapi dalam perjalanannya terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu tidak diciptakan oleh Tuhan, tidak, tetapi kerusakan itu dibuat oleh dirinya sendiri. Jadi Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu, dikatakan bahwa segala sesuatunya itu baik, tetapi diberikan kehendak bebas.
Apakah dia itu mau melawan atau mengikuti? Nah, memang ada yang melawan. Nah, itulah yang disebut sebagai setan. Begitu, Bang. Sekarang sudah paham? Paham. Terima kasih, Bang, kalau paham. Nah, sekarang kita kembali. Sebentar, Bang. Kita ganti-gantian, Bang. Sekarang kita kembali ke sini. Setan bermalam di lubang hidung orang Islam, betul? Betul, kalau dia tidak berwudu. Kalau berwudu, hilang setannya? Enggak bermalam dia. Loh, gimana sih, Bang? Bukan begitu hadisnya. Barang siapa yang bangun pagi-pagi, hendaklah dia menghirup air 3 kali dan menyemburkannya 3 kali, betul? Betul. Supaya apa? Karena apa? Ya, karena itu tadi. Karena setan bermalam di sana, betul? Ya, betul. Karena setan bermalam di sana. Nah, kalau pagi-pagi Anda sudah berbuat seperti itu, besoknya setan bermalam lagi nggak di situ? Tergantung kalau dia nggak berwudu. Tergantung. Kalau dia tergantung. berwudu. Sebentar, saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan. Ya, ini kita harus capek-capek ini saudara-saudara menampilkannya sampai berkali-kali ya. Tapi ini nanti mungkin tema terakhir setan ini ya teman-teman ya. Nanti habis ini kita sudah ganti tema. Sebentar. Saya akan balik kamera saya. Lihat Bang ya. Nih. Oh, bukan ini. Ya. Ini kan tentang anu. Sebentar ya. Ini Bang ya, saya tampilkan di layar. Oke, dibacakan Bang ini. Coba Bang, dibacakan Bang. Nggak lihat aku. Nih. Ya, coba bacakan. Nanti jadi saya yang tahu Bang. Kalau saya yang baca, saya terus dari tadi yang baca. Nggak lihat itu Mas. Coba yuk. Dari Abu Hurairah. Ya. Apa? Nggak lihat aku tulisannya itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar, memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Betul? Betul. Nah, jadi alasan kalian beristinsar itu apa? Ya, membersihkan. Mana di sini membersihkan? Ya, dianjurkan untuk membersihkan. Makanya saya suruh baca tadi. Jadi saya lagi yang baca, saya lagi yang ngerti. Coba Anda baca sekali, yuk. Anda kan host, jadi bolehlah. Masalahnya saya sudah baca, Anda nggak ngerti mana di sini supaya bersih. Mana di sini supaya bersih mana? Tadi kan dibaca pertama tuh, harus menghirup. Aduh, berat saudara-saudara. Ini nggak ada di sini dibilang supaya bersih. Coba nih, dari Abu Hurairah, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya hendaklah beristinsar, memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Nggak ada di sini karena bersih. Karena setan-setan tidur. Nah besok begitu lagi nggak setannya? Walaupun kalian udah bersihin terus, walaupun dibersihinnya pakai rinso, juga tetap aja setan besok ke sana karena besok kalian harus bersihin lagi. Gimana sih? Aduh. Bagaimana ini saudara-saudara kalau begitu caranya? Waduh, sudah datang lagi dia saudara-saudara. Akhirnya si Rasid datang lagi, saudara. Rasid, hari ini tadi ada Muslim yang meragukan bahwa kamu mengakui Muhammad itu Rob. Apakah ini bukan fitnah yang nyata ini? Betul tidak kamu mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Artinya Rob apa? Ya, betul tidak kamu akui itu? Iya, artinya Rob apa? Iya, sudah diakui. Gini, Edis. Intinya Muhammad itu Rob, betul? Iya, sebentar. Iya. Kalau kita lagi ngobrol, lagi diskusi kayak gini, usahakan jangan pergi. Capek gua ya selalu. Masalahnya ini saya sudah hampir 3 jam. Iya, oke, itu masalahnya ya, masalah pertama itu. Tapi pernah tidak gua yang kabur pada saat kita diskusi? Sering. Oh, yang mana Edis? Yang mana? Yang tanggal berapa? Yang mana? Ketika kamu disidang oleh Juma, kamu pernah disidang Juma enggak? Yang disidang apa tuh? Gara-gara kamu mengatakan bahwa Muhammad Raja SEX. Kamu disidang tidak? Saya disuruh klarifikasi. Sebentar, pakai waktu. Kikirin waktunya. Berani nggak kamu menerima waktu? Ayo, terima. Oke. Terima, ayo. Wih, penonton lu banyak ya? Terima. Ayo. Sekarang, Rasid, gini. Betul tidak? Waktu itu. Sebentar. Ya nih, katanya nggak pernah lari nih. Alasannya banyak.
dibikinin kopi, gue berterima kasih karena agama saya mengajarkan adab. Oke, Rasid. Dah, terus waktu itu kita sedang membahas sebuah hadis di mana Muhammad memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki, betul? Ya. Lalu kamu iyakan bahwa Muhammad itu seorang raja SEX, betul? Dalam framingmu iya. Kok kamu yang mengakui itu, betul? Betul. Dalam framingmu kan iya. Oke. Lalu kamu disidang sama Juma, betul? Saya disuruh klarifikasi. Ya, dimarahin sama Nora, bahkan keislamanmu dipertanyakan, betul? Iya, saya dites pada saat itu apa jawaban saya. Terus kenapa? Kamu dites sama Nora. Kamu meragukan keislamanmu. Akhirnya kamu, saya bersumpah bahwa saya ini muslim, betul? Gimana? Enggak begitu. Tidak ada. Jangan kayak gini. Kemarin saya di ban. Alasan ke bannya apa coba? Saya berusaha melakukan bundir. Jadi jangan suka fitnah. Wah, tuh kan? Kamu juga sebagai ujung-ujung. Bukan. Oke. Gini. Pertama, jangan kabur ya Edisia. Apapun yang saya katakan jangan kabur, boleh? Jangan kabur ya. Pertama, bukan masalah kabur. Ini saya udah 2,5 jam. Jadi kalau bukan, terus kita mungkin akan singkat, nggak lama-lama gitu loh. Kenapa nggak lama-lama? Karena saya sudah 2,5 jam. Kami biasanya 4 jam 5 jam biasa aja. Loh, masalahnya ini saya sebentar lagi ada kegiatan. Kegiatan apa? Loh, kamu mau tahu aja kegiatan saya di sini? Kenapa? Mau kabur atau gimana? Bukan, kita berdiskusi tapi tidak lama lagi karena saya sebentar lagi ada kegiatan. Nah gini. Iya. Pada waktu itu kamu di sini sebentar, Rasid. Pada waktu itu kamu di sini. Lu lagi yang ngomong. Oh ya, silakan. Pertama, stop untuk semua umat muslim, stop masuk di komal saya lalu ngeluh. Itu yang pertama. Oke? Karena kalian sendiri yang menonton orang ini. Itu yang pertama. Banyak komal-komal muslim yang bisa kalian tonton. Yang kedua, karena nggak bermutu di sana, Rasid. Di sana tidak ada ilmunya. Iya, suka-sukamu. Gitu loh. Suka-sukamu. Kedua, pada saat saya disuruh klarifikasi, ya saya klarifikasi. Ketika kemampuan saya dipertanyakan, saya mengatakan, ya kemampuan saya segitu. Ada yang mau ngetes. Apakah ada yang berani? Pada saat saya ngomong, ada yang berani ngetes? Kalau mau diuji silakan. Si Juma marah-marahin kamu? Kapan saya dimarahin Abang Zuma? Iya, kapan saya dimarahin Abang Zuma? Apakah mau saya putarkan videonya Juma? Sejak kapan pada saat berani, saya kan? ada di... Sebentar. Saya ada naik, lalu saya dimarah-marahin Bang Zuma sejak kapan? Tunjukkan videonya begini, ada saya di situ, lalu marah-marah Bang Zuma. Oke, maksudnya marah-marah itu begini. Sebentar, dengerin dulu. Ini junjunganmu. Maksudnya marahin di situ, kamu dikritik sama dia, betul? Takut. Kamu dikritik sama dia? Videonya, saya sejak kapan sampai detik ini saya tidak pernah dimarahin. Mana videonya? Tunjukkan videonya. Tunjukkan videonya. Oke, yang pertama tadi saya bilang, tidak usah masuk ke komal saya ngeluh-ngeluh karena kalian sendiri yang meramaikan. Sabar ya, nih. Bagaimana? Saya tanya. Gemetaran, grogi. Mana videonya? Videonya dong. Oke, baik nih, dengarkan. Videonya. Tunjukkan videonya. Mana saya di situ? Datang dari Allah langsung. Itu yang selalu saya tekankan. Pada saat saya mulai berdiskusi, di tengah-tengah diskusi, bahkan sampai selesainya saya mau tutup komal. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, jangan pun saya di framing seperti itu. Bang Zuma aja, guru besar kita ini, yang setiap hari bahkan setiap apapun itu saya tanyakan kepada beliau, saya nanya kepada beliau, bahkan beliau orang paling pertama menegur saya, dan malam ini ditegur nggak? Anda ditegur nggak? Oke, ya ditegur lah. Ditegur. Kenapa? Kenapa ditegur? Ya. Kenapa ditegur? Loh, karena apa? Ya karena apa di situ? Karena kamu mengakui Muhammad itu raja. Jangan framing. Saya ditegur Bang Zuma bukan cuma itu. Karena apa? Kasihan. Banyak sekali. Oke, baik. Banyak saya ditegur. Baik, kita putarkan dari awal. Apa nih? Undang lagi untuk apa nih? Nggak berani pakai waktu, kamu nggak berani. Pakai waktu apa kalau? Oke, lari. Baik. Coba lihat kualitasnya. Baik, kita dengarkan ya. Kita dengarkan ya. Lihat ya. Sekarang saya tanya. Aduh, dengarkan dulu. Dengarkan. Nih. Gara-gara ini kamu disidang. Dengarkan ini. Gara-gara ini kamu disidang. Nih. Lihat nih ya. Nih. Sebentar. Nih. Mana? Ahli video doang bisanya. Ya. Sebentar. Nih ya. Tetapi ingat, jangan pun saya, Ibes, yang atas nama Ar-Rasyid di sini, penuh dengan kekhilafan, yang selalu saya bilang apabila ada kata-kata yang salah keluar dari diri saya, itu jelas dari saya. Tetapi apabila ada pembelajaran yang keluar dari mulut saya, itu insya Allah datang dari Allah langsung. Itu yang selalu saya tekankan. Dengar omongannya Juma nanti ya. Saya mulai berdiskusi, di tengah-tengah diskusi, bahkan sampai selesainya saya mau tutup komal. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, jangan pun saya di framing seperti itu. Bang Zuma aja, guru besar kita ini, yang setiap hari bahkan setiap apapun itu saya tanyakan kepada beliau, saya nanya kepada beliau, bahkan beliau orang paling pertama menegur saya, dan malam ini juga saya udah dapat telepon kiri kanan, ya saya menerima telepon itu, dan yang terakhir saya naik di sini karena kakak saya yang dari... Sebentar, saya bayangin Ibes terima
telepon kiri kanan. Aduh, satu telepon kiri kanan. Waduh, bahaya ini. Waduh, saya bayangin kamu. Waduh, kenapa kamu? Coba lihat Sebentar. ekspresinya. Dengar, Coba lihat lanjut lagi. ekspresinya. Lanjut lagi, Ini lanjut lagi. dengar, Jangan panik. Loh, Jangan panik. Waktu kapan saya ngomong ini? Waktu kapan saya ngomong? Oh, silakan. Waktu yang mana nanti? Silakan. Enggak, waktu yang mana nanti saya ngomong? Iya, Karena di makanya sini- saya selesaikan dulu. Oh ya. Nih, dengarkan nih. Dari Batam telepon saya langsung marahin saya panik. Jadi ya. Marahin kamu nggak? Oh jelas. Marahin kamu. Apakah itu Bang Zuma? Oke, lanjut sebentar. iya. Sudah ditelepon kanan kiri dari Batam, nelpon kanan kiri. Akibat kamu diskusi dengan saya. Nih, lanjut Karena lagi. mereka nggak ngerti. Ayo silakan. Ayo sekarang. Enggak, kita ulangin. Nabi Muhammad Raja X. Tidak terkontrol lagi. Enggak, saya sekarang. Ayo Tidak sekarang terkontrol lagi. Enggak sekarang. Lah, kenapa takut? Nih, saya lanjutkan lagi. Eris yang EQ tinggi. Eris yang sebentar, EQ tinggi. Asid. Lo bisa nggak diskusi sekarang? Iya, Berani nggak? kita selesaikan dulu ini, betul. Kita selesaikan. Apa itu? Kita Apa? selesaikan. Mau Cuma diselesaikan begini aja. Cuma begini aja. mau pencet tombol lari. Enggak, coba lihat. Pencet tombol lari. Direkam ya teman-temannya, kualitas orang ini direkam Pencet ya. tombol lari. Coba. Dengarkan. Coba. Nih, saya lanjut lagi. Oke, Saya coba lanjut lagi. lihat nih. Tidak pernah saya berbicara. Saya Ayo. bersalah dan saya juga manusia biasa. Dan kalau memang mau bahwasanya karena kapasitas saya dipertanyakan di sini, ya sudah saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau dipertanyakan kapasitas. Tapi kalau insya Allah kalau mau diadu dengan Oten mah, insya Allah. Kalau mau diadu, tanggapannya kalau cuma mau diadu, ayo kita adu. Ayo kita adu. Sebentar, tanggapannya cuma belum nih. Ayo kita adu. Tanggapannya cuma belum. Bang Zuma tidak pernah menanggapi itu. Menanggapi. Dengar, ini tanggapannya nih. Ini tanggapannya. Bang Zuma hanya menengahi. Ini tanggapannya. Bang Zuma menengahi. Bang Zuma menengahi. Mentang-mentang suaramu lebih besar. Loh, sebentar. Kenapa, Edis? Saya tahu headsetmu. Saya tahu headset harga 7 juta. Berani nggak? Berani. Dengar, saya tahu headset harga 7 juta. Saya pakai harga 200.000. Berani tidak? Dengerin. Berani tidak? Aduh. Berani takut? Nggak berani mendengar tanggapannya cuma. Nggak berani. Berani tidak? Lari. Pencet tombol lari. Berani Kita selesaikan ini? Tidak mungkin saya lari, saya nggak pernah. Edis lari itu kamu. Kita selesaikan. Berani. Kita selesaikan. Nabi Muhammad Raja X berani? Iya, kita selesaikan dulu tanggapannya cuma gimana? Lo kenapa? Takut, Oke, takut, ikutin. Kita lihat ya. Saya ikuti dia siapa yang takut. Oke, Ayo baik, silakan. baik. Oke, silakan dilanjut. Gini. Sebenarnya Dinda Nora mempertanyakan kapasitas itu tidak salah juga. Karena memang tidak salah kok. Kamu tahu nggak dalamnya omongan itu? Biasa aja. Nora mempertanyakan kapasitasmu itu, apakah kamu ini benar-benar muslim? Itu dibenarkan sama Juma. Tidak salah Nora mempertanyakan kapasitasmu karena kamu. Dengar nggak tadi? Lanjut. Dengar nggak tadi? Oke, ada saya katakan bahwasanya kalau kapasitas saya dalam keislaman saya mau diadu dengan Oten, berani ya, Dis? Loh, Juma yang mempertanyakan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan
kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu. Maka kita harus mendekatkan dia, mencari dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.